Menghela nafas. Bantu saya. Penyelamatan. Sayang, aku kembali. Jika Anda kembali saja. Lihat Anda, terlihat menyedihkan. Selain bertani, apalagi yang bisa Anda lakukan? Ayo pergi bersamamu, kamu petani bang. Saya merasa malu. Bagaimana dengan para petani? Bukankah biji-bijian yang Anda makan ditanam oleh para petani? Saya merasa seperti saya bertani. Tidak malu. Tidak malu. Kami semua mengendarai taksi ke kota dari desa yang sama. Mereka menghasilkan lebih banyak dari Anda. Aku telah menghabiskan 3 tahun bersamamu. Dia bahkan tidak mampu membeli gelang emas. Menikah denganmu benar-benar membawaku 8 masa kesiagaan. Tidak beruntung. HMPH, saya pasti buta. Aku baru saja menikahimu, seorang petani. Hidup tidak cukup untuk bercerai. Pergi jika Anda mau. Nenek saya telah diturunkan dari generasi-generasi. Semua hidup di bumi kuning ini. Menghela nafas. Bantu saya. Penyelamatan. Anak muda, siapa bilang pertanian tidak punya masa depan? Ini. Apa ini? Saya adalah dewa pertanian. Siapa? Dan orang kira saya melanjutkan warisan saya. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Aku berkata kepadamu untuk mengumpulkan awan dan membawa hujan. Pohon layu bertemu musim semi. Kuasa ilahi penciptaan dan langit dan bumi. Semoga Anda memahami arti sebenarnya dari panen. Semoga Anda mencapai dao dan segera menjadi abadi. Mutiara Dewa Pertanian mengajariku ratusan mantra. Dia benar-benar menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Lupakan saja. Desa itu telah mengalami kekeringan selama berhari-hari berturut-turut. Tepat pada waktunya untuk pergi ke ladang keluarga saya. Cobalah mantra yang baru saja Anda pelajari. Mantra hujan manis. Tanaman yang mati karena kekeringan berubah menjadi hijau. Mantra ini benar-benar berfungsi. Coba mantra lain. Mantra buah. Ya Tuhan. Gandum dapat dipanen dengan cepat. Dengan kekuatan seperti itu telah berkembang. Mengapa khawatir tidak menghasilkan uang dari bertani? Aku, Zhang Jian, akhirnya akan mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Adik perempuan, aku akan bercerai. Sertifikat. Ibu dan ayah dan saudara ipar telah bercerai. Lihat. Anda menceraikan Wenli. Ya, dialah yang mengungkitnya. Ini, perceraian adalah yang terbaik. Putranya bersamanya. Itu tidak pernah cocok untuk memulai dengan menghela nafas. Tidak. Masalah besar. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Mengapa tidak mendiskusikannya dengan kita berdua? Anda hanya melanjutkan, Anda melakukannya saja. Hei, ibu. Pasien menderita anemia berat. Dikombinasikan dengan agitasi emosional, dia pingsan. Dia membutuhkan transfusi darah selama 2 minggu pemulihan. Biaya harian sekitar 1.200 yuan. 1.200. Baiklah, terima kasih, dokter. Hari 1.200. Hanya dalam 2 minggu, saya menghasilkan lebih dari 10.000. Bro, keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu. Adik perempuan, jangan terburu-buru dulu. Saya akan mencari tahu masalah uang. Saya ingat ada juga petak semangka di rumah. Ini belum musim semangka matang. Jika saya menggunakan sihir untuk mematangkan semangka, ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Semangka di ladang baru saja mulai mekar. Cobalah keajaiban Anda. Bisakah Anda membuat semangka tumbuh langsung? Mantra buah. Semangka telah tumbuh. Itu baru saja musim berbunga barusan. Dia mengucapkan mantra. Semangka telah tumbuh. Sangat manis. Saya merasa benar-benar segar. Melon berkualitas ini, jual di pasar petani. Sayang sekali. Namun, di mana saya akan menjual ini? Mengerti. Bibi saya bekerja di kota. Dia pasti memiliki koneksi. Hei, Bibi. Itu benar, ibuku sakit. Saya memiliki beberapa ratus jin semangka berkualitas tinggi di sini. Saya ingin menjualnya. Kemudian saya menukarnya dengan biaya pengobatan ibu saya. Lihat, bisakah Anda membantu saya merekannya? Pembeli yang andal. Ibumu sakit. Apakah itu serius? Oh, tidak serius. Dia hanya perlu dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Biayanya cukup tinggi. Baiklah kalau begitu. Saya akan membantu Anda bertanya kepada manajer kami sebentar lagi. Apakah Anda ingin melon ini? Baiklah. Terima kasih, Bibi. Lihat di sini untuk tampilan singkat. Dia mati secara singkat. Semangka di musim ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Ini bukan musim semangka untuk masuk ke pasar. Buah-buahan yang tidak diketahui asalnya. Manajer kami pasti tidak akan menerimanya. Ini. Itu semangka yang saya sulap dengan sihir. Asalnya sangat sulit untuk diucapkan. Manajer Zhang, saya menanam semua melon ini sendiri. Dijamin bebas polusi secara alami. Keluarga Anda telah membangun rumah kaca. Tidak. Dia mati secara singkat. Bukan semangka mereka sendiri. Anda tidak bisa berbohong. Saat ini, semangka di rumah kaca baru saja datang ke pasar. Melon di ladang belum matang. Kamu semangka yang besar. Dari mana asalnya? Ini adalah melon saya. Semua benih yang digunakan adalah sumber asing. Tidak ada keuntungan lain. Hanya saja mereka dewasa lebih awal. Selain itu, keterampilan pemuliaan saya cukup maju. Secara alami, semangka tumbuh lebih cepat dan lebih baik. Wang Chaizu adalah jabatan baru saya. Karyawan veteran yang perlu diandalkan. Tidak perlu membiarkan semangka ini melewatinya. Itu berantakan. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil semua gosip ini darimu. Harga pasar ditetapkan pada 3 yuan per jin. Anda pergi membongkar. Timbang sekali. Datang ke sini nanti untuk mengumpulkan uangnya. Jika Anda menginginkannya, saya tidak ingin menjual lagi. Xiao Jian, apa yang terjadi? Sekarang saatnya Anda membutuhkan uang.
Manajer Zhang bersedia membeli semangka Anda dengan harga pasar. Anda masih belum bahagia. Kamu di sini untuk menimbulkan masalah bagi Bibi, bukan? Bibi, saya tidak bisa begitu saja menjual melon saya dengan harga semurah ini. Manajer Zhang, melon rumah kaca di pasar. Itu benar-benar hanya 3 yuan per jin. Namun, ini adalah semangka khusus yang saya budidayakan. Tidak hanya alami dan bebas polusi. Dan itu adalah melon manis yang berair, yang terbaik mutlak. 3 potong melon dari rumah kaca dapat dipanen. Semangka saya terlihat sangat bagus. Seharusnya setidaknya 12 yuan per jin. Xiao Jian, ini terlalu mahal. Meskipun perusahaan perlu menggunakan semangka untuk membuat piring buah, tapi harganya sangat sulit diterima. Saya memiliki hubungan yang baik dengan bibi Anda. Saya juga ingin menerima semangka Anda. Tapi harga semangka ini Anda. Mungkinkah itu bahkan lebih mahal dari emas? Anda tidak bisa meminta harga yang keterlaluan. Bagaimana dengan manajer Zhang seperti ini? Anda mencobanya terlebih dahulu. Dan kemudian itu sepadan dengan harganya. Baiklah kalau begitu. Tapi bisa kami gunakan ban pin si gua non pemanas. Itu pasti akan membuat Anda ingin kehilangannya hanya salah satu gigitan. Silahkan. Sangat manis dan menyegarkan. Saya belum pernah memakannya sebelumnya. Semangka berkualitas tinggi. Hotel di bawah Liu Group. Jika semangka seperti itu dapat diperkenalkan, menargetkan grup pelanggan kelas atas, maka bisnis restoran pasti akan berkembang pesat, mendaki puncak lagi. Baiklah, semangka Anda adalah 12 yuan per jin, bukan? Saya membeli semuanya. Baiklah, saya akan menimbangnya sekarang. Penimbangan selesai. Penimbangan selesai. Totalnya lebih dari 630 jin. Mari kita gunakan 630 jin sebagai perhitungan. Totalnya adalah 7.560 yuan. Baiklah. Ikutlah denganku ke Departemen Keuangan untuk mengumpulkan uang. Baiklah. Saya bisa menghasilkan uang melalui mantra. Biaya pengobatan sialan. Pada akhirnya, itu tidak sebuah gunung yang membebani hati ayah. Bagaimana kabar orang tua saya? Tidak apa-apa sekarang. Dokter mengatakan kondisinya untuk sementara terkendali. Nah, biaya pengobatan adalah masalah. Selama kondisinya terkendali, itu sudah cukup. Saya sudah membayar tagihan medis barusan. Ah, itu telah diserahkan. Bro, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Saya pergi ke ladang semangka kami untuk melihatnya. Semangka di ladang semangka sudah matang sepenuhnya. Saya baru saja mengirimkannya ke kota dan menjualnya. Bagaimana semangka bisa matang pada saat ini? Itu benar. Tentu saja, saya menggunakan sihir untuk mematangkannya. Orang tua saya menelepon saya. Aku akan mengambilnya. Baiklah, silakan. Hei, Xiao Jian. Apakah Anda di rumah sakit sekarang? Ada apa, Bibi? Wakil Presiden Grup Liu, kami ingin bertemu dengan Anda. Anda menangani hal-hal di sana. Jadi cepat dan datanglah. Oh, tentu saja. Sebelum itu, Bibi dan manajer Zhang Lei. Dia membeli semangka saya dengan harga tinggi. Jangan biarkan karena ini dihukum oleh perusahaan. Dan diminta untuk masuk. Halo, Tuan Zhang. Saya Liu Xiwen, Wakil Presiden Liu Group. Silakan duduk. Tuan Zhang, saya akan meminta pembeli uang mengundang Anda ke sini. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang semangka yang Anda tanam di rumah. Manajer pembelian perusahaan kami, Zhang Lei. Sampel semangka rumah Anda telah disajikan. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Kualitasnya benar-benar kelas dunia. Nuansa juga terbaik. Terima kasih atas pujiannya, Presiden Liu. Semangka itu, saya menanamnya dengan hati-hati. Saya baru saja memeriksa laporan tes. Semangka Anda tidak hanya terasa enak, dan semua indikator nutrisi jauh lebih unggul dari semangka biasa. Saya ingin mengenal Tuan Zhang. Selain semangka, apakah Anda masih menanam buah dan sayuran lain saat ini? Hanya semangka yang matang. Buah dan sayuran lainnya masih membutuhkan beberapa hari lagi. Begini situasinya. Di bawah grup Liu kami, ada banyak restoran dan hotel kelas atas. Untuk buah dan sayuran berkualitas tinggi, permintaan sangat tinggi. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda selama Anda menanam produk lain. Semangka ini juga memiliki kualitas yang tinggi. Saya bersedia membeli semuanya. Tidak tahu. Apakah Tuan Zhang memiliki kemampuan untuk mengambil perintah ini? Iya. Hanya butuh waktu. Oh, juga, ini adalah masalah harga. Kita perlu bernegosiasi ulang. Bagaimanapun, kelangkaan membuat sesuatu berharga. Mulai sekarang, tidak peduli buah atau melon itu. Modal pitch dibagi menjadi 3. Tidak, 51 jin. Pertama, kutip harga tinggi. Sisakan ruang untuk tawar-menawar. Baiklah, hanya 51 jin. Tidak peduli berapa banyak buah dan melon yang ada. Untuk keluarga Liu yang luas, ini seperti setetes air di lautan. Anda setuju? Harga yang begitu tinggi. Yan King setuju tanpa berkedip. Mungkinkah saya melaporkan terlalu rendah? Harga bukan masalah. Kuncinya adalah Tuan Zhang. Anda dapat memastikan buah dan sayuran masa depan Anda. Bisakah mereka semua memiliki kualitas ini? Tentu saja. Nona Liu, jika Anda masih khawatir, Anda dapat memberi saya apa yang akan saya berikan kepada Anda. Lakukan inspeksi produk. Saya percaya pada kekuatan Tuan Zhang. Untuk menunjukkan ketulusan perusahaan kami, saya akan mentransfer Anda deposit 25.000 terlebih dahulu. Apakah itu benar-benar sombong? Kartu ban dikreditkan 25.000 yuan. Terima kasih banyak kepada Presiden Liu. Kartu ban mengkreditkan Anda 25.000 yuan. Terima kasih banyak kepada Presiden Liu. Tidak perlu berterima kasih padaku, maka saya menantikannya. Anda adalah batch pertama buah dan sayuran. Baiklah, jangan khawatir. Kemudian saya akan kembali dulu. Mantra buah. Hebat, begitu banyak semangka yang matang sekaligus. Beratnya harus sekitar 5.000 jin. 50 jin. 5.000 jin adalah 250.000. Menjadi kaya, menjadi kaya. Tuan Zhang,
Anda akhirnya di sini. Presiden Liu secara khusus menginstruksikannya. Saat Anda tiba, timbang dengan cepat. Maaf merepotkan Anda semua. Zhang memiliki berat total 5020 jin. Mari kita hitung pada 5000 jin. Dan demi itu dihitung pada 5 kian jin. 51 jin. 5000 jin adalah 255.000 yuan. Silakan periksa. Terima kasih banyak. Sama-sama, menantikan untuk bertemu lagi lain kali. Dia mendapat untung 250.000. Pergi ke rumah sakit dan tanyakan kepada dokter tentang kondisi ibu saya. Dokter Wang, ibuku. Bisakah dia dipulangkan hari ini? Beberapa hari terakhir ini, dia selalu mengatakan kepada saya bahwa dia sakit kepala. Saya masih merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Ibu Anda menderita anemia parah. Ini bukan hanya 1 atau 2 hari. Bahkan sedikit agitasi dapat menyebabkan pingsan. Untungnya, selama periode ini, transfusi darah dan suplementasi zat besi semuanya sedang dalam perawatan. Akhirnya stabil. Tetapi jumlah trombosit tetap rendah. Fungsi koagulasi yang buruk. Sentuhan sekecil apapun pada kulitnya meninggalkan memar dan ungu. Anda memperhatikan, bukan? Ya, saya perhatikan. Jadi apa maksudmu? Setelah ibu saya dipulangkan, dia masih harus terus mendapatkan suntikan dan obat-obatan. Mengonsumsi terlalu banyak suplemen zat besi dapat membahayakan perut ibumu secara alami lemah. Bukankah saya muntah beberapa kali minggu lalu? Saya mendiskusikannya dengan Departemen Gizi. Setelah keluar, fokus utamanya adalah pada terapi diet. Terapi diet. Dia bahkan tidak tahu saya menggunakan sihir. Apakah buah yang Anda tanam berguna? Ibumu lemah. Tidak mampu menahan efek samping obat. Terapi diet lambat. Tapi itu bisa menyehatkan vitalitasnya. Bukankah keluarga Anda bertani? Jika saja dia bisa menanam sesuatu yang segar sendiri. Lebih baik dari apapun. Baiklah, saya akan mencatat. Dr. Wang, terima kasih banyak. Ibu. Pemborosan apa yang dikeluarkan ini? Saya sudah cukup tua. Ibu, kamu akan selalu berusia 18 tahun di hatiku. Ini adalah biaya rawat inap. Mengapa harganya 18.000? Ini, uang ini. Ayah, jangan khawatir. Uang dari penjualan semangka sebenarnya cukup menguntungkan. Selain itu, saya akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Ya ampun, sangat bagus, anakku. Mereka telah membuat perbedaan. Hahaha. Hai Tuan. Saya ingin membeli semacam benih. Kami adalah benih sayuran. Biji buah semuanya tersedia. Bos, saya ingin membeli beberapa buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Semakin lengkap, semakin baik. Semakin banyak varietas, semakin baik. Membeli begitu banyak. Apakah Anda berencana untuk menanamnya sendiri? Merencanakan untuk memiliki banyak poin. Maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Lihat, ini adalah biji tomat. Ini adalah biji mentimun. Ini adalah biji tomat cherry. Semuanya adalah benih berkualitas tinggi. Selesai. Bungkus semua ini untuk saya. Kemas beberapa lagi dari masing-masing. Baiklah. Roda. Suaminya memiliki total 860 yuan. Baiklah. Semuanya ada di masa lalu. Baiklah. Saya ingat, ayahku selalu mengatakan ini. Saya ingin sedan. Di masa lalu, tidak ada uang untuk dibeli. Sekarang dia menghasilkan uang, belikan mobil untuknya. Wah, mobil macam apa ini? Kelihatannya mahal. Pasti mobil yang bagus, lihat saja. Ini adalah sedan mewah. Chang Jian. Ini mobil Anda. Ya, ini mobil yang baru saja saya beli. Kapan Anda akan mendapatkannya? Mampu membeli mobil yang begitu bagus. Baru-baru ini, saya menghasilkan uang dari bisnis kecil. Bisnis macam apa itu? Begitulah cara menghasilkan uang. Bisakah Anda membawa kami bersama kami? Tepat. Akhir-akhir ini, saya telah melakukan sedikit bisnis buah dan sayuran. Seperti ini. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan membawa Anda bersama. Baiklah. Maju. Presiden Liu dan Zhang Jian membawa kumpulan semangka. Sudah didistribusikan ke. Ada juga hotel di setiap restoran. Umpan baliknya sangat baik. Para tamu semua menyukainya. Saya menebaknya. Ngomong-ngomong, perjanjian kerja sama jangka panjang dengan Zhang Jian. Apakah sudah siap? Siap. Kami hanya menunggu Anda untuk menandatangani. Kirimkan kontrak ke Zhang Jian. Juga, izinkan saya memberitahunya. Dia ingin menanam buah dan sayuran baru sesegera mungkin. Kirimkan sesegera mungkin. Baiklah, Tuan Liu. Saya akan segera menyelesaikannya. Saya hanya mengatakan saya akan tidur sebentar. Apa yang kalian semua omel? Menghela nafas. Tidak. Siapa yang bisa begitu tidak berada? Bagaimana Anda memarkir mobil tepat di depan pintu kami? Ayah, aku membelikan mobil ini untukmu. Dia mati secara singkat. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Anda membeli mobil yang begitu mahal. Saya akan mengambil semangka kami. Dijual dengan harga tinggi ke Liu Group. Menghasilkan uang. Pergi. Ayah, masuk ke dalam mobil dan cobalah. Baiklah. Ayo pergi. Hehehe. 13%. Bro, mobil ini benar-benar berharga 80.000 yuan. Keluarga kami baru-baru ini. Tapi mereka bahkan tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Tentu saja itu benar. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya akan mengambil semangka kami. Semuanya dijual ke Liu Group. Mereka dibeli kembali dengan harga tinggi. Selain itu, jika Anda memiliki mobil, ayah ini akan pergi ke kota di pasar di masa depan. Bukankah itu juga nyaman? Putra. Ibu menghabiskan 10.000 yuan untuk rawat inap sebelumnya. Anda sekarang telah menghabiskan 80.000 untuk mobil. Berapa banyak uang yang tersisa? Bu, jangan khawatir. Di dalam kartu ini. Tapi masih ada lebih dari 100.000 yuan yang tersisa. Grup Liu ini. Dia menandatangani kontrak jangka panjang dengan saya. Setelah ini, uang kita hanya akan lebih, bukan kurang. Ini benar. Tentu saja itu benar.
Ngomong-ngomong, Ibu, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Dokter Wang memberitahu saya, penyakitmu, ya, hanya mengandalkan obat saja tidak cukup. Dia masih harus mengandalkan terapi diet. Saya tidak akan pergi. Yang itu terdengar cukup mahal hanya dengan mendengarnya. Tubuhku lemah. Lakukan saja selama beberapa tahun. Bu, silahkan sentuh kartu ini. Uang di sini. Cukup bagi Anda untuk memulihkan diri selama 10 tahun. Selain itu, jika Anda tidak pulih dari penyakit Anda, tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan, apa gunanya? Akulah yang menahanmu. Kandungan vitamin sayuran ini bahkan lebih tinggi dari terakhir kali. Apakah Anda menggunakan metode baru? Dia hanya berpikir untuk menambahkan sedikit lebih banyak abu kayu. Ngomong-ngomong, Presiden Liu, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda tahu dokter terapi diet yang andal? Dokter residen ibu saya berkata, anemianya membutuhkan terapi diet untuk mengelolanya. Sungguh kebetulan, Profesor San Youwei dari Sanatorium King Shanwu. Ini adalah ahli otoritatif di bidang ini. Panti jomponya berfokus pada kualitas kelas atas. Harganya cukup tinggi. Tidak apa-apa, selama bisa menyembuhkan penyakit ibuku. Harga bukan masalah. Bisakah Anda membantu saya menghubungi? Baiklah. Kemudian saya akan meneleponnya. Profesor San menghargai bakat. Dia memakan sayuran yang Anda tanam. Mungkin saya bisa memberi Anda diskon. Rp3 juta. Iya. Uang menderita anemia parah. Pengkondisian komprehensif diperlukan. Setiap hari, makanan impor organik digunakan. Hanya ceri Australia ini. Setiap bulan, saya mendapatkan 5 jin. Profesor San. Apakah ada paket yang lebih murah? Menghela nafas. Ini adalah terapi diet. Kuncinya terletak pada bahan-bahannya. Profesor San. Tuan San dari villa nomor 5 memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Dan Nyonya Liu di nomor 3. Saya ingin bertanya pada Anda. Rencana terapi diet untuk 3 hari ke depan. Oh. Yang ketujuh dapat dipulangkan hari ini, tetapi pihak lain tampaknya tidak mau diberhentikan. Baiklah, saya akan menanganinya dalam setengah jam. Mengerti? Saya akan mengatur seseorang untuk memberitahu mereka. Tapi Profesor San, silakan cepat. Mereka mulai membuat ributan jika mereka tidak melihat Anda selama sehari. Saya mengerti. Kalian semua melanjutkan dulu. Baiklah, silakan dulu. Anda juga dapat melihat ini. Akulah yang tinggal di panti jompo ini. Baik kaya atau bangsawan. Dengan cara ibumu merawatnya, ya, 3 juta sudah menjadi yang termurah. Profesor San. Bahan apa yang Anda butuhkan untuk semua ini? 3 juta. Cukup bagi seluruh desa kita untuk bertahan 100 tahun. Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu melihat-lihat. Itu sebabnya mahal. Datang dan coba ini. Baiklah. Yang ini bernilai 100.000. 100,000. Profesor San. Ini sama dengan apa yang saya tanam sendiri. Tidak banyak perbedaan, bukan? Rasa tidak masalah. Yang penting adalah ini, nilai gizi di dalamnya. Profesor San, yang ini benar-benar sama seperti yang saya tanam sendiri. Tidak ada perbedaan. Anda melakukan ini. Saya menuju ke mobil sekarang. Izinkan saya memberi Anda satu untuk dicoba. Profesor San. Nomor 1 memiliki masalah. Mengerti? Saya akan segera pergi. Profesor San. Anda datang pada waktu yang tepat. Ikutlah denganku dan lihatlah. Apa itu terapi diet? Bagaimana perasaan Nyonya Wang hari ini? Masih menyakitkan. Rasa sakit macam apa itu? Ini. Profesor San. Apakah Anda membawa sesuatu? Oh. Nyonya Wang. Mungkinkah Anda membicarakan hal ini? Ya, ini dia. Anda tidak keberatan jika saya meminta satu untuk dimakan, bukan? Nyonya Wang, Anda masih tidak bisa makan. Oh wow. Saya belum makan sepanjang hari. Apa salahnya memintanya? Makan satu tidak akan ada salahnya. Atau apakah Anda pikir saya sekarat? Mereka bahkan tidak mengizinkan saya makan pisang. Atau apakah Anda pikir saya sekarat? Mereka bahkan tidak mengizinkan saya makan pisang. Bukan itu yang dia maksud. Nyonya Wang, perutmu masih sakit saat ini. Anda perlu makan. Ini meningkatkan beban pada sistem pencernaan. Jadi, Anda. Bagaimana dengan Profesor San? Segera, Nyonya Wang akan menangis kesakitan lagi. Oh baiklah, lupakan saja. Siapkan obat penghilang rasa sakit untuknya. Sepertinya tidak sakit lagi. Ah, itu benar-benar tidak sakit lagi. Profesor San, Anda tidak akan. Masukkan obat penghilang rasa sakit di sini. Nyonya Wang apa? Kamu bilang itu tidak sakit lagi. Nyonya Wang. Berhati-hatilah agar tidak jatuh. Tidak hanya berhenti menyakitkan. Sepertinya dia punya kekuatan sekarang. Profesor Matahari, apakah formula terapi diet Anda membaik? Atau yang lain, ada elemen teknologi di dalamnya. Apa yang saya tanam benar-benar memiliki efek terapeutik. Sang Jian, keluarlah denganku. Oh. Sang Jian, pisang ini benar-benar yang Anda tanam sendiri. Iya, pupuk apa yang Anda gunakan? Ini adalah resep rahasia keluarga. Ini tidak dapat menyebar keluar. Xiao Liu. Dekan, Anda menaruh pisang ini. Bawa ke lab untuk pengujian. Baiklah. Profesor San, saya punya sesuatu untuk diperhatikan. Saya pergi sekarang. Oh. Saya harus bergegas kembali dan mencobanya. Apa yang saya tanam? Apakah itu benar-benar memiliki efek penyembuhan diet? Ayah. Ada apa denganmu? Bingung. Apa yang terjadi padamu? Ayah. Pernahkah Anda merasa tidak enak badan? Hal-hal seperti sakit kepala, demam, sakit perut, dan sebagainya. Tidak, saya baik-baik saja. Hei,
Anak, mengapa kamu masih berharap aku sakit? Kamu, saya tidak bermaksud seperti itu. Bro, aku kembali. Kakak, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu seharusnya berada di sekolah? Mengapa Anda kembali? Saya begadang membaca tadi malam dan tidak menutup jendela. Saya masuk angin. Saya mengambil cuti untuk kembali dan beristirahat. Ayo ambillah beberapa untukku. Bro, saya tidak nafsu makan. Bro, saya tidak nafsu makan. Sang, omong kosong apa yang membuat kamu keributan? Cepat dan bantu adikmu masuk untuk beristirahat. Ayah, percayalah padaku. Kakak, makan satu. Datang. Bagaimana? Tenggorokanku tidak sakit lagi. Seluruh tubuh saya terasa berenergi. Ah, baiklah, oke, sudah kubilang, itu berhasil. Hehe. Hei, Profesor Sang Jian, ya hasil tes sudah keluar. Pisang yang Anda tanam, lebih baik dari saya. Ceritakan bagaimana Anda menanamnya. Benarkah, Profesor San, sebenarnya, saya tidak benar-benar berbuat banyak. Saya hanya mengikuti metode rahasia leluhur. Baiklah, tapi itu terlalu sedikit. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Anda harus bebas. Beri saya lebih banyak. Saya melanjutkan pemeriksaan. Profesor San, bukan karena saya menolak, terutama. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda lokasi beberapa toko. Ketika saatnya tiba, Anda bisa membelinya di sana. Semua barang saya dikirim ke sana. Baiklah kalau begitu. Bukankah cukup bagiku untuk membeli milikmu? Anda memberitahu saya berapa biayanya per jin. Harga grosir saya adalah 50 yuan per jin. Untuk retail, sekitar 80. Dan saya mulai tanpa batasan pada jenisnya. Profesor San akan melakukan ini. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan menjual apa yang aku tanam. Namun, aku ingin kamu mengajariku sesuatu. Pengetahuan tentang terapi diet. Bagaimana? Sanatorium menghasilkan 3 juta per tahun. Saya benar-benar tidak mampu membelinya sekarang. Mungkin juga mempelajari beberapa terapi diet. Terapi diet untuk ibu saya sendiri. Anak yang baik. Ide itu datang kepada saya. Izinkan saya mengajari Anda. Tapi aku juga tidak memanfaatkanmu. Nantinya, buah Anda secara teratur kirimi saya 50 jin. Hanya dengan harga grosir Anda. Terima kasih banyak, Profesor San. Tentu saja. Dengan pengetahuan terapi diet yang diajarkan oleh Profesor San, ditambah melon dan buah-buahan yang saya tanam, ibu pasti akan menjadi lebih baik secara bertahap saat stroberi ini matang. Biarkan ibu mencobanya dulu. Kita perlu menanam benih ini dengan cepat. Grup Liu masih menunggu untuk menggunakannya. Semuanya, keluar ke sini. Cepat dan bayar kembali uangnya. Ibu dan ayah, apa yang terjadi? Xiao Jian, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayahmu berhutang padaku 30.000 yuan. Saatnya membayarnya kembali sekarang. Ayah, kapan kamu akan melakukannya? Dia meminjam 30.000 yuan dari Paman Hu. Ketika ibumu pertama kali sakit, saya khawatir saya tidak punya cukup uang. Saya meminjam beberapa dari Paman Hu Anda, tapi saya hanya meminjam 3.000. Kapan ini menjadi 30.000? Jangan katakan itu. Ini ditulis dalam hitam putih. Zhang Shunliang berhutang 30.000 yuan kepada Zhang Hu. Ayahmu menulis ini sendiri. Ini jelas Anda menindas saya karena buta huruf. Mungkin dia menulisnya untuk menipunya. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Bukti tertulis sebagai bukti. Keluarga Anda sekarang mengendarai Audi. Apakah saya masih kekurangan 30.000 yuan ini? Tidak peduli seberapa sulit hal bagi Paman Hu, keluarga kami tidak akan pernah gagal membayar hutang mereka. 3.000 yuan. Tidak ada satu poin ekstra pun. Anda. Oh wow. Sepertinya serangan jantung saya telah terjadi. Oh tidak, apa yang harus saya lakukan? Jika sesuatu terjadi pada Paman Hu di rumahku, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan kita, kami pasti akan mendapat masalah juga. Tapi keluarga saya juga tidak memilikinya. Pil jantung kerja cepat dan semacamnya, atau gunakan buah yang saya tanam. Biarkan Paman Hu mencobanya. Adik perempuan, pergi ke rumah Paman Hu untuk menemukan putranya. Beri dia pil jantung yang bekerja cepat. Cepat pergi, cepat pergi, cepat. Paman Harimau, coba makan ini terlebih dahulu. Zhang Jian. Apa yang Anda lakukan pada ayah saya? Menghela nafas. Zhang Jian. Ayah saya menderita penyakit jantung. Apa yang Anda berikan padanya? Segala macam hal yang berantakan. Apakah Anda mencoba untuk gagal dan bertindak tidak tahu malu? Ini hanya stroberi biasa. Anda tidak melihat gejalanya. Apakah sudah jauh lebih baik? Stroberi. Saya telah belajar selama bertahun-tahun. Dia sebenarnya tidak tahu. Stroberi dapat membantu meredakan penyakit jantung. Saya pikir Anda baru saja menggunakan sesuatu. Metode teduh. Kiang. Ini benar-benar stroberi ini. Ayah, kamu terlalu jujur. Jika dia benar-benar bermaksud baik, jika mereka berhutang kepada kita, mereka tidak akan membayarnya kembali. Saya akan memanggil polisi sekarang. Biarkan polisi melihat. Ada apa dengan stroberi ini? Saya akan memberitahu Anda, stroberi hanyalah stroberi biasa. Anda dapat mengambilnya untuk pengujian kapan saja, tapi Anda seperti ini, memfitnah saya tanpa mengetahui kebenaran. Bukankah itu agak banyak? Kalian berdua berhenti berdebat. Zhang Jian benar-benar bermaksud baik. Ayah, jangan tertipu olehnya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, jika mereka berhutang kepada kita, mereka tidak akan membayarnya kembali. Biarkan saya melihat stroberi ini. Itu semua didorong oleh hormon. Memakannya dapat meredakan penyakit jantung untuk sementara waktu. Jika terlalu kuat, itu membahayakan tubuh. 3.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Saya akan memberitahu Anda saat itu, kami meminjam sebanyak yang kami bayar kembali jumlah itu. Tidak ada 1 sen ekstra pun. Aku, Zhang Jianxing, duduk tegak. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda fitnah begitu saja. Setidaknya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Ayah, ayo pergi.
Tuan Zhang, apa yang terjadi hari ini? Dia tidak terlihat sangat bahagia. Tidak apa-apa jika Anda mengalami sedikit kesalahpahaman. Beberapa orang mengatakan ada yang salah dengan buah yang saya tanam. Bagaimana mungkin? Tomat cherry yang Anda tanam. Kandungan vitamin. Ini 2 poin persentase lebih tinggi dari terakhir kali. Tuan Liu baru saja akan menaikkan harga pembelian Anda. Benarkah? Maka saya perlu membeli lebih banyak benih dan menanam lebih banyak. Bos Wang, bukankah kita sudah setuju? Benih di rumah Anda, baik atau buruk, beri aku 30 yuan per jin. Itu hanya 1 malam. Mengapa harganya naik? Harga pasar berfluktuasi setiap hari. Semua yang saya berikan kepada Anda sudah menjadi harga terendah. Sekarang harga belinya sudah 33 yuan. Saya akan menjualnya kepada Anda pada usia 30. Bukankah saya akan bingung? Tapi 40 yuan itu konyol. Bos cepat menghasilkan keuntungan kecil dan cepat menjual. Selain itu, saya membawa uang hari ini. Saya berkata, adik laki-laki, mengapa saya kekurangan 100 atau 80 yuan Anda? Jika Anda menginginkan jumlah besar, paling-paling, aku hanya akan membuatkanmu 1 yuan. Tapi Anda ingin sekitar 10 jin. Anda bahkan ingin saya menjual Anda dengan harga terendah. Bos Wang, saya mohon kepada Anda. 33 menjadi 33. Saya tidak meminta banyak. Lagi pula Anda tidak akan kehilangan banyak. Hei, anak muda. Mengapa Anda begitu baik dan tidak masuk akal? Tak satu pun dari mereka mendengarkan. Mereka mengatakan mereka tidak akan jual. Dan kemudian mereka tidak akan jual. Pergi. Bos Wang. Hei, hati-hati. Pergi. Bos Wang. Hei, hati-hati. Terima kasih. Tidak apa-apa. Hei, kamu baru beberapa hari yang lalu. Ayo beli sekumpulan benih. Bos Wang benar-benar memiliki ingatan yang baik. Saya bisa bertanya apakah itu nyaman. Apa yang baru saja terjadi? Pemuda itu barusan di pasar petani ini. Sudah hampir setengah bulan sejak saya balik ke sana. Ingin benih tahan kekeringan murah ini. Benih tahan kekeringan. Dia mengatakan desa mereka menderita kekeringan parah. Dia ingin membeli beberapa benih untuk membantu orang-orang di desa mereka. Kami sudah menyetujui harganya. Hanya menunggu dia datang dan mengumpulkan uang. Tadi malam, grosir tiba-tiba menelepon. Situasi kekeringan memburuk. Orang-orang dari kabupaten dan kota sekitarnya, mereka sudah mengambil semua barang. Hari ini, melonjak langsung menjadi 33 yuan per jin. Jika saya menjual kepadanya pada usia 30, bukankah hanya kehilangan uang untuk membuat percikan? Saya tidak menyangka anak ini membeli benih. Itu untuk membantu desa. Terakhir kali Anda datang untuk membeli benih biasa. Cuacanya belum kering ini. Sekarang berbeda. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari desa tetangga, semua orang datang untuk membeli barang-barang. Ambil barang dari gudang saya. Setengah dari benih tahan kekeringan dibeli. Pemuda dari sebelumnya, beli biji kentang merah gurun itu. Saya hanya memiliki 15 jin yang tersisa. Harga yang diminta adalah 40%. Makanya, itu hanya cara untuk menghasilkan uang darinya. Beberapa yuan sebagai sedikit kesulitan. Bos Wang. Hal-hal yang hanya dia inginkan. 15 jin gurun merah. Saya ingin semuanya. Juga, apapun yang Anda miliki di sini, benih tahan kekeringan. Tidak peduli jenis apa itu. Serahkan semuanya untukku. Aku ingin semuanya. Anda sangat menginginkan. Bisakah Anda benar-benar menanamnya sendiri? Saya tidak membelinya untuk diri saya sendiri. Paman Liu, jangan khawatir. Saya akan menemukan cara lain untuk menyemainya. Tidak, saya tidak akan membelinya. Sekarang, harga benar-benar meningkat. Saya tahu. Mereka tinggal di tanah seluas setengah hektar itu. Tunggu sedikit lebih lama. Saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya untuk Anda. Paman Liu, percayalah padaku. Saya benar-benar minta maaf. Setelah mencari untuk waktu yang lama, tidak ada satu benih pun yang ditemukan. Apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang terjadi sebelumnya? Saya terlalu tidak sabar. Aku seharusnya tidak salah paham. Tidak apa-apa. Ambillah. Tanpa diduga, Anda membeli benih untuk desa. Bos Wang memberitahu saya segalanya. Anda telah berada di sini selama setengah bulan terakhir. Cari di mana-mana untuk benih tahan kekeringan. Dia bahkan membayar sendiri untuk membeli untuk penduduk desa. Maaf, saya pikir saya terlalu sempit. Benih-benih ini. Bahkan jika saya menyumbang ke desa. Terima kasih. Saya tidak akan meminumnya. Izinkan saya memberitahu Anda. Huzi, jika kamu membutuhkan sesuatu, datanglah padaku. Paman Hu, penyakitmu baru berlangsung beberapa hari. Mengapa Anda minum di sini lagi? Kamu bocah. Paman Hu, Anda tidak terlalu rapuh. Nikmati sedikit. Tidak apa-apa. Itu tidak akan berhasil. Jika sesuatu terjadi padamu di rumahku lagi, Sang Qiang akan mengulitiku hidup-hidup. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang mungkin terjadi dalam keluarga kita? Ini tidak seperti rumah saya sendiri. Ayah. Abaikan bocah itu. Anda tidak tahu. Saya membiarkannya belajar keuangan. Dia bersikeras untuk kembali menjadi petani. Mereka mengotak-atik mesin itu setiap hari. Semua uang yang dihabiskan itu terbuang sia-sia. Tidak apa-apa, anak yang hilang ini. Semua sama. Paman Harimau, hari sudah larut. Izinkan saya mengantarmu pulang dulu. Berasal dari diri Anda sendiri. Huzi. Kamu meminta anakku untuk membawamu pergi. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, Huzi. Telepon pulang, perlambat. Melakukan panggilan. Obat ibu sembuh, ibu. Apa yang terjadi? Mungkin Paman Zhang dan yang lainnya minum terlalu banyak. Bro, stroberi yang Anda tanam benar-benar luar biasa. Ibu hanya minum beberapa pil. Kepalaku langsung berhenti berputar. Ya. Stroberi ini sangat berguna. Bu, jangan khawatir. Profesor San dari Sanatorium King Shanwu. Saya sudah berjanji untuk mengajari Anda terapi dia. Ketika saatnya tiba, saya dapat membantu Anda menjaga kesehatan Anda. Oh, itu luar biasa. Anak saya telah membuat perbedaan. Hai, Tuan Zhang. Hei. Apakah ada sesuatu yang saya butuhkan? Begini situasinya. Tuan Liu, kami ingin berbicara dengan Anda. Menaikkan harga pembelian. Apakah lebih nyaman bagi Anda untuk datang ke perusahaan besok? Tentu saja, itu nyaman. Besok aku akan sampai jumpa. Anak perusahaan saya, Pak Guda, sedang bersiap untuk bertransformasi. Membuat toko berbasis janji temu. Pelanggan melakukan reservasi 1 hari sebelumnya. Kami menjanjikan pengiriman pik di hari yang sama. Kesegaran terjamin. Berikut salinan acara, lihat.
Janji temu diperlukan, dan pengiriman di hari yang sama diperlukan. Bagaimana jika reservasinya terlalu bervariasi? Saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk mempersiapkan diri. Bagaimana Anda bisa begitu jujur? Tidak apa-apa terlambat 1 atau 2 hari. Selain itu, hanya anggota yang membelanjakan jumlah yang diperlukan di toko yang diperbolehkan. Hanya persoalan dalam reservasi. Anda hanya perlu menjaminnya. Selama orang-orang ini segar, itu sudah cukup. Harganya bisa disebutkan lebih banyak lagi. Lihatlah. Sebelumnya, itu 55 per jin. Sekarang hingga 80. 81 jin. Bukankah itu agak banyak? Jangan khawatir, mereka tidak bisa hidup tanpa buah Anda. Beri aku 5.000 jin lagi dalam 3 hari. Toko kecil memiliki jumlah keanggotaan terbatas. Cukup untuk dijual. Karena kita semua berada di kota. Jadi saya pergi ke sanatorium Gurusan. Ayo kita lihat. Tuan Zhang Jian, Anda akhirnya berhasil. Profesor San mengkhawatirkan hal ini. Berikut adalah beberapa ramuan obat yang biasa digunakan di sanatorium kami. Pemasok mengatakan itu kehabisan stok. Mereka mengatakan area produksi telah mengalami bencana. Bahkan tidak ada pengganti yang bisa ditemukan. Lihat ginseng darah ini. Nyonya Wanglah yang mengatur ki dan darah. Obat paling kritis. Sampai sekarang, harga telah meningkat menjadi 3 kali lipat dari level biasanya. Dan itu mungkin tidak asli. Dan yuzu itu. Ini untuk mengobati pilek perut. Obat yang paling kritis adalah obat-obatan. Sekarang hanya kotak ini yang tersisa. Profesor San. Jangan terburu-buru dulu. Ramuan obat ini. Mungkin saya bisa memikirkan cara. Profesor San, jangan terburu-buru dulu. Ramuan obat ini. Mungkin saya bisa memikirkan cara. Anda. Ini bukan tentang menanam buah dan sayuran. Ramuan obat ini penekanan pada keaslian. Sangat dekat. Itu adalah dunia yang berbeda. Profesor San, bagaimana dengan gunung di belakang rumah saya? Ada hamparan gurun. Tanah dan iklimnya sangat unik. Mungkin bisa ditanam. Seperti ini. Anda mengambil ramuan obat yang Anda butuhkan untuk ditanam. Varietas mereka terdaftar untuk saya. Saya akan mencobanya saat itu. Ini adalah 10 ramuan obat yang sangat dibutuhkan saat ini. Semua dari resep diet Panti Jompo. Bahan inti. Setelah 3 hari, saya akan memberi Anda jawaban. Baiklah, baik-baik saja. Hei, anak muda, apa yang ingin kamu beli? Herbal di sini adalah milik saya. Semua berasal dari sumber yang sah. Kompensasi 10 kali lipat untuk palsu apapun. Bos, saya tidak membeli ramuan obat. Saya ingin membeli beberapa benih obat. Cukup ikuti pesanan dan beli sesuai. Datang. Biji ginseng darah. Yuzu Miao. Ini semua adalah hal-hal yang rumit. Orang biasa tidak bisa bertahan hidup, terutama ginseng darah. Itu diperoleh di ketinggian. Varietas lereng teduh lebih dari 800 meter. Tanahnya masih harus humus. Anda memiliki syaratnya. Gunung belakang rumah saya. Ini sangat sesuai dengan kriteria. Katakan saja apakah Anda memilikinya atau tidak. Ini adalah benih tua yang dipanen tahun lalu. Tingkat perkecambahan tidak dapat dijamin, tapi varietasnya benar-benar murni. Sebanyak 500. Aku akan memberimu kompas lain. Pastikan untuk mengukur orientasi saat menanam. Bahkan 1 poin pun tidak cukup. Baiklah, terima kasih, bos. Kata Bos Lee. Ginseng darah harus tanah humus lereng yang teduh. Sepertinya ini tempatnya. Mantra Vena Bumi. Kutukan Vena Bumi. Kutukan hasil. Untungnya, Profesor hanya menginginkan 10 jenis, jika ini bahkan lebih. Saya juga tidak bisa mengatasinya dengan tubuh saya. Itu rusak. Itu rusak. Mereka hanya sibuk menanam, lupa menandai benih. Saya tidak tahu salah satu dari ramuan ini. Ngomong-ngomong, Zhang Qiang adalah mahasiswa bergengsi. Dia pasti mengenali ramuan ini. Zhang Qiang, bisakah Anda membantu saya? Apa yang Anda sibukkan? Saya menanam beberapa ramuan obat di gunung belakang. Sulit untuk mengatakan mana yang mana. Sekarang semuanya sudah tidak asing lagi. Anda mempelajari ini. Bisakah Anda membantu saya mengakuinya? Bahan obat. Kamu anak. Hal-hal baru apa yang Anda coba buat kali ini lagi? Kisah Paman Hu adalah cerita yang panjang. Mengidentifikasi ramuan obat lebih penting terlebih dahulu. Profesor San masih menunggu. Qiang. Lalu ayo pergi. Silakan. Ini dia. Ini Astragalus. Astragalus, lihat, penampangnya memiliki hati krisan. Setelah menghancurkan daun, akan ada bau kacang yang kuat. Izinkan saya mengendus Anda. Yang ini. Ini yuzu. Ada tanda akar berserat pada simpul rimpang. Lihat penampang ini. Bukankah itu agak lengket? Lihat. Iya, itu masih licin saat disentuh. Mari kita petik daunnya. Masukkan ke dalam kotak. Andai sedikit. Baiklah. Terima kasih banyak. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Profesor San. Bukan apa-apa. Ini dia. Dan di sana, bukan? Penampilan ini lebih baik dari yang saya pesan. Bagaimana tepatnya Anda menanamnya? Seperti yang Anda katakan sebelumnya. Pertama, temukan tempat yang cocok. Rawat saja dengan rajin. Profesor San, semua indikator telah melebihi standar. Terutama kandungan saponin dalam ginseng darah. Ini 1,5 kali nilai standar. Hah? Anak yang baik. Aku tidak melihatmu salah. Hei, saya akan mengambil semua ramuan ini. Bagaimana kalau memberi Anda 100.000?
Tidak, itu disepakati sebelumnya. Ini untuk membantu Anda memecahkan masalah mendesak. Bagaimana saya bisa meminta uang? Anda terlalu formal. Sanatorium ini adalah milik saya sendiri. Beli ramuan ini dengan harga pasar. Dan masih menerima 80.000. Memberi Anda 100.000 itu benar. Lihatlah ramuan yang Anda tanam. Anda harus meluangkan waktu. Bukankah menghabiskan waktu dan tenaga adalah uang? Oh, Profesor San. Bukan itu yang saya maksud. Itu saya. Hai. Saya tahu apa yang Anda maksud. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan uang ini? Bahkan jika Anda membayar ramuan obat di muka. Setelah itu, produk herbal obat Anda menyediakan saya. Bagaimana? Baiklah. Profesor San memberikan total 100.000. Ambil 50.000 ini. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak membantu sama sekali. Jika Anda tidak membantu saya mengidentifikasi ramuan obat, saya tidak bisa mengirimkan barang. Selain itu, Anda biasa memajukan uang itu sendiri. Membeli benih untuk desa. Pertimbangkan uang dari saya ini sebagai penggantian untuk Anda. Mengapa? Dan kamu masih sangat sopan padaku. Meskipun kami memiliki kesalahpahaman sebelumnya. Tapi itu sudah dibatalkan. Mulai sekarang, kita berteman. Ambillah. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Indah. Begini situasinya. Saya berencana untuk memperluas penanaman. Tidak hanya menanam beberapa melon, buah-buahan, dan sayuran. Saya juga ingin menanam beberapa ramuan obat. Anda memahami teknologi. Saya bisa mendapatkan benih yang bagus. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Baiklah. Lalu besok. Datanglah ke rumah kami besok. Mari kita benar-benar mencari tahu. Baiklah. Ibu, tebak berapa penghasilan putra Anda? Kali ini, dia mendapatkan 50.000 yuan. 50.000. Apakah menanam ramuan obat benar-benar menguntungkan? Kamu dan anak itu Kiang. Apakah Anda benar-benar berencana untuk bekerja sama? Benar. Karena Kiang memahami teknologi. Dan dia membumi. Bekerja dengannya jelas merupakan pilihan yang tepat. Bro. Anda di sini untuk memimpin seluruh desa menjadi makmur. Ayo lakukan. Mari kita fokus menjalani hidup kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian dia secara bertahap bisa membantu penduduk desa. Baiklah. Saya akan menyimpannya. Lihat. Dari ujung barat desa ke tepi sungai tua. Setidaknya 50 MU tanah. Tahun lalu, situasinya sunyi karena kekeringan. Sebagian besar penduduk desa. Saya tidak berencana untuk menanam lebih banyak tahun ini. 50 MU tanah hanya cukup untuk skala awal. Tapi itu harus dipasok ke grup Liu. Dan sanatorium. Setidaknya, perlu diperluas menjadi 100 MU. Itulah masalahnya. Begitu banyak. Tersebar di antara lebih dari 20 rumah tangga. Setiap rumah tangga membutuhkan terlalu banyak waktu. Dengan cara ini, kami menaikkan sewa. 3.000 yuan per MU per tahun. Bayar 1 tahun di muka. 3.000. Ini lebih tinggi dari sewa tanah di sekitar kota kabupaten. Dan harganya masih 50%. Pikirkan tentang itu. Adapun menanam ramuan obat. Laba bersih per MU per tahun. Itu bisa mencapai lebih dari 100.000. Sewa ini tidak ada apa-apanya. Selain itu, penduduk desa di desa kami, pada tahun-tahun kemarau, tidak ada satu tanaman pun yang dipanen. Uang ini memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang stabil. Dan mereka harus melakukannya. Yakinlah, serahkan tanah itu kepada kami. Apa maksudmu? Anda harus menukar ketulusan dengan kepercayaan, tapi sewanya sangat tinggi. Tidak ada? Bagaimana jika terjadi? Profesor San, kami sudah memesan barang kami untuk tahun depan. Selain itu, uang muka Liu Group minggu depan itu juga akan dikreditkan. Ketika saatnya tiba, rantai modal kita akan terpengaruh. Sama sekali tidak bisa dipatahkan. Jadi apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Kapan Anda akan memberitahu penduduk desa? Setelah beberapa saat, mari kita kumpulkan semua orang. Semua berkumpul di komite desa. Mari kita bicara dengan mereka bersama. Baiklah. Begitulah penduduk desa. Saya dan Kiang. Mereka ingin menyewa gurun di desa kami. Digunakan untuk menanam melon, buah-buahan, dan bahan obat per orang per bulan, per MU. Aku akan memberimu sewa 3 yuan. Berapa 3.000 yuan? Sanjian, kamu tidak bercanda, bukan? Hanya 2 MU tanah berpasir di rumahku. Di tahun-tahun baik di masa lalu. Mereka hanya memanen sekitar 100 jin gandum. 3.000? Apakah itu nyata? Tidak ada rezeki nomplok dari langit. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Tahun lalu, orang luar datang untuk menyewa tanah. Katakanlah 1.500. Tetapi setelah memanen gandum, mereka melarikan diri. Jika Anda tidak percaya kepada saya, teman-teman, Anda dapat menandatangani kontrak 1 tahun sebelumnya. Selama Anda menandatangani kontrak hari ini, saya bisa segera membayar sewa Anda. Iya. Saya dari Universitas Pertanian, memberikan jaminan secara profesional. Kami menggunakan teknologi bantuan kekeringan baru. Dijamin berhasil ditanam. Kontrak juga akan menentukan hal ini. Tidak peduli bagaimana panennya. Sewa dibayar setiap tahun. Dia juga memprioritaskan mempekerjakan semua orang untuk bekerja per orang setiap hari. Upah setidaknya 100 yuan. Oh, 100 yuan. Saya menandatangani. Berbaris. Perpisahan. Hei, berbaris. Datang. Dan benar-benar memberikan 3.000 Xiao Wang. Sewa tahun depan masih datang ke sini untuk mengumpulkannya. Baiklah. Hei, cepat dan menyerahkan. Hei, Kiang. Bisakah orang tua saya datang? Meskipun kakinya tidak terlalu halus, tapi mencabut rumput masih bisa dikelola. Tidak masalah. Biarkan dia melakukannya besok. Datanglah ke rekan kami untuk menemukan saya. Aku akan mengatur beberapa pekerjaan ringan untuknya. Baiklah. Sudah ada 46 rumah tangga menandatangani kontrak. Dia menyewa 87 MU tanah. Jauh melebihi harapan. Kali ini, kami akan berusaha sekuat tenaga. Tapi menyewa begitu banyak tanah. Sangat mudah untuk mengungkap rahasia memiliki mutiara dewa pertanian atau memiliki semua ladang yang dibangun dengan tempat penampungan isolasi. Maka lebih dapat diandalkan jika seseorang mengawasinya. Paman Harimau. Menghela nafas. Ajian ada di sini. Tidak, terima kasih.
Paman Harimau, saya ingin berada di tanah sewaan. Tenda partisi setinggi 3 meter dibangun. Orang luar yang takut mungkin penasaran dan bertanya ke dalam. Jadi saya ingin mengundang kalian. Bantu patroli sedikit. Tidak masalah. Pada siang hari, 2 orang bekerja dalam satu kelas. Pada malam hari, 3 orang terus berjaga-jaga. Setiap orang menerima gaji bulanan 5 kian yuan. Menghela nafas. Apakah kamu meremehkanku, nak? Kami semua berasal dari desa yang sama. Dan kamu bersama anakku. Bermitra. Bagaimana mungkin saya bisa meminta uang kepada Anda? Persahabatan Paman Hu hanyalah persahabatan. Bisnis adalah bisnis. Mereka tidak bisa bingung. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Aku membuatmu bekerja secara gratis. Hahaha. Kamu anak. Saya semakin tumbuh dari Anda sekarang. Yang bekerja denganmu, jadi aku tidak khawatir. Paman Harimau, jangan khawatir. Barang-barang yang ditanam di gudang sangat berharga. Jika ada kerugian, ini bukan jumlah yang kecil. Anda tidak hanya harus memblokir orang luar, dan Anda harus berhati-hati dari ayam, bebek, kucing, dan anjing yang masuk. Baiklah, kalian semua mendengarnya. Bukan, kami dapat menangani pekerjaan ini. Di malam hari, mataku seperti burung hantu. Tidak ada gerakan yang bisa luput dari perhatianku. Baiklah, kalau begitu aku lega. Chang Jian, kanopi harus memiliki jaring kerai, ramuan obat takut cahaya yang kuat. Saya sudah memiliki seseorang yang mengirimkannya. Itu dapat dipasang pada sore hari. Baiklah. Chang Jiange, sebuah celah ditemukan di sisi timur. Haruskah kita memblokirnya? Semen digunakan untuk membangunnya. Kemudian letakkan kawat berduri. Tapi ingat, kecuali saya dan Qiang, tidak ada yang diizinkan masuk. Mantra Vena Bumi. Kutukan hasil. Kali ini, 20 MU tanah matang. Ini jauh lebih melelahkan daripada terakhir kali. Untungnya, kali ini ada tempat penampungan penghalang untuk menghalangi jalan. Jika tidak, dalam situasi ini, jika orang lain mengetahuinya, itu akan menakut-nakuti seseorang sampai mati. Hei, hei, apa yang kamu lakukan? Saya hanya ingin melihat apa yang tumbuh di dalam. Apakah benar-benar perlu gugup ini? Kata Zhang Jian. Isi di dalamnya cukup halus. Jika Anda merusaknya, Anda tidak mampu membayarnya. Anda ingin bekerja. Datang besok. Dijamin akan memungkinkan Anda melihat isi Anda. Mereka yang ingin bekerja harus mendaftar di komite desa. Prioritas diberikan kepada warga desa yang menyewa tanah. Saya mengurus 2 kali makan sehari. Jika Anda tidak mengizinkan saya menonton, maka biarlah. Hei, apa gunanya menjadi begitu sombong? Hei, kalian. Awasi baik-baik, terutama di malam hari. Jangan biarkan siapapun mengambil keuntungan dari ini. Baiklah. OUAR. Kandungan gula ini bahkan lebih tinggi dari stroberi impor. Zhang Jian, kamu benar-benar harta karun. Presiden Liu secara khusus menginstruksikan. Batch ini dihitung pada 150 per jin. Pertahankan harga ini untuk jangka panjang. Baiklah. Saya akan mengirimkan batch lagi minggu depan. Melon jaring yang baru tiba. Tekstur itu akan seperti saat itu. Ini pasti tidak akan lebih buruk dari Jepang. Bos Zhang, apakah ada yang istimewa tentang bibit melon Anda? Mengapa terlihat begitu cerah? Resep rahasia tidak dapat diungkapkan. Baik. Ini adalah pembayaran di muka 500.000. Pesan barang bulan depan. Terima kasih banyak. Integritas kumpulan akar ginseng darah ini sangat mengesankan. Ini bahkan lebih baik daripada yang saya pesan di Gunung Changbai. Saya berkata, Zhang Jiana, jenis pupuk apa yang Anda gunakan? Ini adalah jamur daun dari pegunungan kita. Mungkin karena tanah dan air kita sangat cocok. Haha, Profesor San. Kandungan astragaloside 4 astragalus. Lebih standar sebesar 30%. Ini memenuhi standar pengobatan. Bawa barang ini. Ditugaskan ke berbagai lingkungan. Benar. Ini adalah bubuk yuzu Lady Wang. Hampir habis. Prioritaskan mendapatkannya untuknya. Baiklah. Profesor San. Yang ini adalah rencana pasokan kami untuk bulan depan. Lihatlah. Tambahkan 50 jin goji berry lagi. Sekarang saya sakit. Khusus minta barang Anda. 20 jin. Chang Jiange. Strawberry ini berwarna merah seperti batu permata. Ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Tangani dengan hati-hati. Jika tidak, itu mungkin rusak. Tapi itu tidak akan laku dengan harga yang bagus. 15 jin. 3000 jin strawberry telah dipetik. Mentimun 2500. Itu cukup untuk perintah Liu Group. Baiklah. Hei, Xiao Li. Anda hanya bekerja. Jangan terlalu kotor. Chang Jian sudah memberikan lebih dari cukup. Anda tidak bisa melakukan itu. Sungguh hal yang memalukan. Saya hanya ingin mencobanya. Tidak apa-apa. Kami akan segera selesai. Setiap orang mendapat 2 jin. Pulanglah dan berikan kepada keluarga Anda untuk dicicipi. Tapi Anda tidak bisa makan santai di dalam gudang. Aturan regulasi tidak dapat diganggu. Ngomong-ngomong, semua orang baru-baru ini, kami telah menjual cukup banyak uang. Semua orang akan datang ke Qiang untuk mengumpulkan upah mereka. Baiklah. Terima kasih, bos. Tidak ada seorang pun di desa yang memiliki niat buruk. Tetapi beberapa pasti memiliki keraguan. Rahasia mutiara Dewa Pertanian. Saya harus memegangnya dengan baik. Minggu depan, saya akan membawa para ahli. Periksa tempat penampungan isolasi Anda. Jika Anda mengatakan baik, saya akan siap kapan saja. Menandatangani kontrak 5 tahun dengan Anda. Selalu diterima. Zhang Jian, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Ini adalah Profesor You dari Akademi Ilmu Pertanian. Chen Gong dari Institut Penelitian Tanah. Juga,
Bertanggung jawab atas pemeriksaan kualitas. Tim Dr. Lee. Terima kasih semua atas kerja keras Anda, para ahli. Perjalanannya bergelombang sepanjang jalan. Haruskah kita pergi ke komite desa dulu, minum teh dan istirahat? Tidak perlu merepotkan diri sendiri. Mari kita langsung menuju ke kota kumuh. Semakin cepat Anda lihat, semakin yakin Anda. Dengarkan tentang teknik kultivasi Anda. Ini dapat menggandakan bahan aktif dalam bahan obat. Saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baiklah kalau begitu, kota kumuh kami. Ini dibagi menjadi 3 zona. Lihat. Di sebelah timur adalah area melon dan buah ini. Di tengah adalah zona budidaya sayuran. Di sebelah barat adalah area obat herbal kami. Bagaimana dengan itu? Mari kita mulai dengan melihat bagian bahan herbal, yang sangat sesuai dengan keinginan saya. Saya membawa penguji tanah. Chen Lei, Institut Penelitian Tenun Tanah Liat Nishin. Sampel dan analisis saat Anda melakukannya. Chang melihat gerbang gubuk. Semuanya sudah terkunci. Helm juga siap untuk semua orang. Keamanan Anda sangat terstandarisasi. Di dalam rumah kaca, semuanya berharga dan berharga. Kita harus berhati-hati. Akar berserat padat dan dihiasi mutiara. Ini adalah ciri khas ginseng darah tingkat atas. Kalian sepertinya sudah kurang dari setahun. Kami menggunakannya. Budidaya tanah humus khusus. Jadi siklus pertumbuhan dipotong menjadi 2. Kandungan bahan organik tanah 6. 8%. Jauh melebihi standar lahan pertanian berkualitas tinggi. Bagaimana tanah ini membaik? Oh, kami menggunakan cetakan daun dari gunung belakang, dicampur dengan abu tanaman. Setelah 3 bulan lagi fermentasi. Proporsi spesifik. Itu adalah formula rahasia Zhangjian. Kandungan polisakarida yuzu 3. 2%. 40% lebih tinggi dari standar farmakope. Goji berry ini sangat enak. Biji-bijian montok. Warnanya merah cerah. Goji berry dipasok ke hotel terakhir kali. Banyak pelanggan juga memujinya. Mari kita lihat bagian buah. Ayo pergi. Di sini. Lihat, strawberry ini mengandung 19. 2%. Strawberry impor rata-rata hanya sekitar 14 yuan. Daging melon berwarna oranye kuning. Biji-bijian seragam. Ini juga memiliki aroma susu. Manis tapi tidak memualkan. Ini juga memiliki kelembaban yang cukup. Lain kali, saya akan mengirim badge ke beberapa toko pagoda. Saya ingin mempromosikan yang ini. Melon jaring ini. Kami baru saja dipelihara. Saat ini, dapat menghasilkan 200 jin per minggu. Jika permintaannya tinggi, kita dapat memperluas spesies. Semua indikator jauh melebihi standar industri. Terutama bahan aktif bahan obat. Dan kandungan gula melon dan buah-buahan. Benar-benar papan atas. Tuan Liu, jika Anda menandatangani kontrak jangka panjang, itu benar-benar bermanfaat dan tidak ada salahnya. Kontrak 5 tahun yang disepakati sebelumnya. Bisakah saya menandatangani sekarang? Tentu saja Anda bisa. Ini hanya masalah volume pasokan. Masih perlu dikonfirmasi lagi. Oh, begitulah adanya. Sekarang kita memiliki bagian obat herbal. Produksi ginseng darah tahunan adalah 800 jin, 1200 jin astragalus. Area melon dan buah menyediakan pasokan bulanan yang stabil, 5000 jin. Jika Anda ingin memperluas spesies, kapasitas diperkirakan akan berlipat ganda tahun depan. Harganya seperti yang dinyatakan sebelumnya. Ramuan obat dengan harga seragam 800 yuan per jin. Paket sayuran masing-masing berharga 150 jin. Uang muka dinaikkan menjadi 2 juta. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Tentu saja Anda bisa. Kami meyakinkan Anda. Kami pasti akan memastikan kualitas. Jika ada tes yang gagal dalam pengujian, kami bersedia menanggung kompensasi 10 kali lipat. Dia memiliki kepercayaan diri itu. Ini menunjukkan bahwa Anda percaya diri dengan teknologi Anda. Kontrak ini ditandatangani. Desa kami memiliki lebih banyak prospek. Nantinya, saya akan minta tim teknis menangani koordinasi. Berusahalah untuk mewujudkan tempat ini. Basis demonstrasi penanaman organik. Ngomong-ngomong, Zhangjian, saya punya ide lain. Tuan Liu, silakan lanjutkan. Buah-buahan, sayuran, dan ramuan obat Anda saat ini semua dipasok langsung dengan bahan baku. Sebenarnya ada ruang untuk memanfaatkan margin keuntungan. Saya sarankan Anda membangun pabrik pengolahan. Mereka menghasilkan beberapa produk olahan dalam. Misalnya, saus stroberi dan goji berry kering. Atau minuman pengobatan tradisional Tiongkok dan sejenisnya. Pabrik pengolahan. Iya, supermarket dan hotel di bawah grup kami. Untuk produk olahan dalam ini, permintaan sangat tinggi. Jika Anda memprosesnya sendiri, nilai tambahnya dapat berlipat ganda beberapa kali lipat. Selain itu juga dapat memecahkan masalah ketenagakerjaan desa. Ide Zhangjian sangat bagus. Buah segar yang dipetik sekarang memiliki umur simpan yang pendek. Setelah diproses, tidak hanya dapat memperpanjang umur simpannya, ini juga membantu mencegah kerugian transportasi. Iya. Saya pikir itu layak. Secara kebetulan, di desa kami ada sebidang tanah kosong. Sebelumnya, itu adalah tempat pembakaran batu bata yang ditinggalkan. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk mengubahnya menjadi pabrik olahan. Jika Anda membutuhkan dukungan keuangan dan teknis, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Kami dapat menandatangani kontrak perjanjian pengadaan untuk produk olahan dalam, menjamin saluran penjualan Anda. Itu terima kasih sebesar-besarnya, Presiden Liu. Anda benar-benar banyak membantu kali ini. Ini adalah pembangunan pabrik pengolahan. Mereka membutuhkan orang untuk datang dan bekerja. Beberapa adik laki-laki saya dan para wanita di desa bisa datang dan bekerja. Warga desa pasti diprioritaskan. Ketika saatnya tiba, upah ini lebih dari 20% lebih tinggi dari upah mereka untuk memetik sayuran. Melihat ke belakang hari ini, kami tidak hanya memeriksa proyek. Dia juga menyaksikan peristiwa yang bagus. Langkah Presiden Liu sangat membantu. Dia membantu Zhangjian. Ini juga membantu grup membuka rantai industri. Saling menguntungkan dan saling menguntungkan adalah yang terpenting. Zhangjian, jika Anda mengatakan demikian, rencana pabrik pengolahan dalam Anda diselesaikan. Ketika saatnya tiba, saya akan memiliki teman dari lembaga desain. Saya akan memberi Anda satu set cetak biru. Oke. Aku akan merencanakan dengan Kian sebentar lagi. Mari kita selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Sebuah pabrik pengolahan dibangun. Sesama penduduk desa, maka Anda tidak perlu meninggalkan kampung halaman Anda untuk bekerja. Struktur utama pabrik akan diselesaikan bulan depan. Gudang yang dikontrol suhu yang Anda minta. Bahan penebat khusus harus digunakan. Biayanya relatif lebih tinggi. Tidak apa-apa, uang bukan masalah. Tapi ingat, kualitas harus dijamin. Penyimpanan ramuan obat dan buah-buahan segar. Kontrol suhu. Sama sekali tidak ada kesalahan yang bisa dibuat. Zhangjian, mari kita istirahat dan makan sup kacang hijau. Bibi Liu, terima kasih. Ini Xiao Wuku.
Dia ingin bekerja sebagai penjaga keamanan di pabrik pengolahan. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah. Xiao Wu membumi. Dengan begitu, dia akan datang besok. Daftar dengan pemimpin tim. Ketika saatnya tiba, saya akan melakukan beberapa pelatihan prakerja. Saya berjanji untuk mengawasi gerbang utama dan tidak mengizinkan orang yang menganggur atau lain-lain untuk masuk. Setelah pabrik pengolahan memulai produksi, ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi 50 penduduk desa. Penyortiran, pengemasan, dan transportasi. Semuanya membutuhkan tenaga kerja. Ketika saatnya tiba, prioritaskan mempekerjakan mereka yang kesulitan di rumah. Kami akan melunasi tagihan tepat waktu. Tidak ada penundaan. Untuk apa sebidang tanah itu? Tidak ada tanda pada cetak biru. Ketika saatnya tiba, kita bisa membangun cold storage. Nantinya, saya akan mengirimkan barang ke Liu Group, memastikan seluruh proses rantai dingin. Kumpulan ginseng darah ini lebih baik dari batch sebelumnya. Ini Nyonya Wang. Butuh waktu sebulan. Ini adalah indikator anemia. Ada peningkatan yang signifikan. Profesor San. Resep diet yang Anda berikan kepada saya. Ini juga sangat efektif. Qi dan darah ibu saya telah meningkat pesat sekarang. Ini adalah permintaan untuk bulan depan. Ginseng darah berharga 200 jin. 300 jin goji berry. Dan bos baru Li. Saya ingin memesan sekumpulan bubuk astragalus. Tawarannya tinggi. Bubuk astragalus dapat digunakan, tetapi kemurnian harus dijamin. Tidak ada yang bisa ditambahkan ke dalamnya. Dengan temperamen Anda, kami diyakinkan. Oh benar. Minggu lalu Profesor Yao menelepon. Saya telah memuji perbaikan tanah Anda. Saya ingin Anda pergi ke Akademi Ilmu Pertanian untuk berbagi pengalaman Anda. Saya tidak pandai dengan kata-kata. Takut itu tidak akan cukup jelas. Bagaimana kalau mengirim sebagai gantinya? Dia mengerti teori, bekerja juga. Lagi pula anak muda, lebih banyak komunikasi bermanfaat. Dan juga, ubi dalam resep terapi diet ini. Kami baru saja mulai menanamnya di rumah kaca kami. Minggu depan, saya akan mengirimkan beberapa sampel. Baiklah. Saya khawatir tidak dapat menemukan ubi berkualitas tinggi itu. Saya yakin dengan apa yang Anda tanam. Kemarin, ayahmu pergi untuk memeriksa pabrik pengolahan. Ketika saya kembali, saya telah membicarakannya sepanjang jalan. Mereka mengatakan mereka tidak menyangka kami petani akan seperti ini sekarang. Anda juga dapat memulai industri. Kami pasti akan melakukannya di masa depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Setelah pabrik pengolahan mulai berproduksi, biarkan ayah mengelola gudang. Dengan begitu, sedikit lebih mudah. Ayah belum tua. Saya bahkan bisa membantu Anda. Ayo makan, ayah. Oh Li yang terhormat, petugas Li, sekretaris Li, Anda di sini. Tolong, duduklah, datang. Dana subsidi kami. Itu sudah disetorkan ke rekening kolektif desa. Saya datang ke sini untuk mendiskusikannya dengan Anda. Dikelola bersama oleh Anda dan perwakilan desa. Baiklah, itu hal yang baik. Tahun ini, desa kami mengalami kekeringan parah. Banyak keluarga tidak mempekerjakan siapapun. Kita bisa mengambil uang ini tepat pada waktunya. Datang dan bangun satu. Bagaimana dengan area irigasi? Mulai sekarang, desa kami tidak akan lagi takut kekeringan parah. Oh, ide bagus. Sang Jian, ya, desa Xiashang memiliki Anda. Sungguh berkat. Sejak buah Zhangjian diletakkan di rak, lalu lintas penumpang meningkat sebesar 30%, terutama ada banyak pelanggan tetap. Apakah saya salah? Produk Anda tidak perlu khawatir tentang penjualan. Terima kasih banyak kepada Presiden Liu. Saya berjanji di masa depan, mereka mengirimkan kami yang paling segar setiap hari. Bulan depan, saya berencana membuka cabang di kota tetangga. Pada saat itu, pasokan perlu ditingkatkan. Bisakah Anda mengikuti di sana? Tentu saja Anda bisa. Sempurna. Saya baru saja memperluas 20 hektar tanah. Sudah ditanam. Ini akan berbuah sekitar bulan depan. Berikut adalah penjualan minggu ini. Melon jaring laris manis. Stok sudah habis 3 kali. Kalau begitu aku akan membiarkan Kian pergi. Besok, saya akan mengirim 500 jin lagi. Sang Jian, ayo makan malam denganku malam ini. Saya ingin berbicara dengan Anda. Kerja sama pemrosesan yang mendalam. Saya ingin mengolah selai stroberi dan anggur goji berry. Gunakan bahan baku Anda. Hebat. Saya hanya ingin memperpanjang rantai pasokan. Ini adalah pendapatan tahun ini. Dapat meningkat sedikit. Presiden Liu dalam masalah. Polisi mengambil kami. Candy KTV terkunci. Jangan terburu-buru dan beritahu saya perlahan. Pagi itu, ada tamu di KTV kami. Makan piring buah. Tiba-tiba, dia pingsan. Dia dikirim ke rumah sakit untuk pengujian dan mengatakan itu adalah keracunan makanan. Polisi telah menutup dapur. Masalahnya terletak di sini. Itu berasal dari buah yang diberikan Zhang Jian padanya. Bagaimana ini mungkin? Buah yang saya kirim, semuanya telah diuji. Itu baru saja dikirim di sini. Bagaimana mungkin itu beracun? Pergi ke tempat dan lihat Anda datang dengan saya. Baiklah. Maaf, Presiden Liu. Saat ini, personel yang tidak berwenang dilarang memasuki situs. Pengujian awal menunjukkan stroberi di piring buah. Sejumlah besar organofosfat yang sangat pekat tetap berada di udara. Konsisten dengan muntah tamu yang pingsan. Tidak mungkin. Stroberi saya. Seluruh proses mulai dari pengambilan hingga transportasi dipantau. Bagaimana mungkin ada organofosfat? Petugas Xiao Li. Kami adalah pemasok dan klien. Kita perlu melihatnya. Laporan pengujian piring buah yang terlibat. Selain itu, harap berikan catatan pengawasan dapur. Ikuti aku, ingatlah untuk tidak merusak adegan. Tuan Liu, kandungan organofosfor dalam stroberi ini. Ini adalah 18 kali nilai standar. Label ini pasti milik kami. Tapi kemasan ini jelas tidak demikian. Stroberi yang saya sajikan. Semua dibungkus dengan kertas transparan. Jelas bukan produk berkualitas rendah. Stroberi yang saya sajikan. Semua dibungkus dengan kertas transparan. Jelas bukan produk berkualitas rendah. Ya. Seseorang datang untuk mengantarkan barang kemarin sore. Mereka mengatakan Anda mengganti kemasan. Mari langsung ganti inventaris. Siapa yang mengirimnya? Apakah itu terdaftar? Itu adalah yang sangat kecil. Mereka mengatakan itu dari Departemen Logistik Keluarga Liu. Saya tidak terlalu memikirkannya. Cari tahu siapa orang ini. Dan keberadaannya baru-baru ini. Selain itu, mari kita periksa lagi pesaing kita. Apalagi baru saja diumumkan minggu lalu. Bertujuan untuk memasuki pasar buah kelas atas. Grup Hong Yuan. Presiden Liu, CEO Hong Yuan. Minggu lalu, mereka bahkan mengunjungi toko kami. Itu diterima oleh manajer Zhang Lei. Dia benar-benar banyak bertanya kepada saya mengenai saluran pasokan. Saya pikir itu hanya studi normal. Itu pasti perbuatan mereka. Mereka pasti ingin menodai reputasi kami. Kami akan segera menyelidiki. Koneksi sosial Zhao Tiancheng. Berhati-hatilah untuk melindungi bukti di tempat kejadian.
Semua indikator normal. Residu pestisida. Tidak sama sekali. Masalahnya pasti terletak di sini. Dalam hal sirkulasi, truk kami diposisikan sepenuhnya oleh GPS. Itu menunjukkan bahwa kemarin sore dari jam 3 hingga 5 sore itu berhenti tepat di tengah pintu masuk ke gudang keluarga Liu. Pemantauan menengah. Ada 20 menit layar hitam. Seolah-olah seseorang sengaja ikut campur. Selama 20 menit ini, cukup untuk mengutak-atiknya. Kami akan mendaftar untuk mencari grup Hong Yuan. Kuncinya adalah menemukan yang itu. Seorang pria mengenakan gelang tengkorak. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Kita harus membuktikan bahwa kita tidak bersalah sesegera mungkin. Jika tidak, kerja keras penduduk desa akan terbuang sia-sia. Saya sudah meminta Departemen PR untuk menyiapkan pernyataan. Pada saat yang sama, hubungi media. Proses pengujian dipublikasikan. Anda menjamin untuk terus memasok di pihak Anda. Kita tidak bisa membiarkan lawan kita berhasil. Teman-teman media yang terhormat, setelah penyelidikan polisi, insiden keracunan ini, itu dipimpin oleh Zhao Tiancheng dari Hong Yuan Group, memerintahkan karyawan untuk melakukannya. Kami telah mengajukan gugatan, mengejar tanggung jawab hukum. Semua orang. Yang ini adalah hasil tes dari sanatorium King Shanwu. Itu bisa dibuktikan. Kami melakukan semuanya, dari penanaman hingga panen akhir. Tidak ada residu pestisida yang tertinggal selama proses. Terima kasih semua atas perhatian Anda. Kami juga mengundang semua konsumen tetap percaya pada kami. Setelah Tuan Zhang mengalami kejadian ini, apakah Anda akan memperkuat pengawasan proses sirkulasi? Tentu saja, kami akan memberikan buah ke setiap kotak. Semua diberi label dengan label anti pemalsuan. Cukup pindai kodenya. Anda dapat melihat seluruh rekaman pengawasan. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan Liu Group. Bersama-sama membangun pusat logistik rantai dingin, memastikan keamanan transportasi. Atas nama penduduk desa-desa Xiasang, terima kasih kepada Presiden Liu dan Zhang Jian. Mereka tidak hanya membawa kita menuju kemakmuran, itu masih bisa menahan ujian waktu. Mereka benar-benar pengusaha yang teliti. Penjualan hari ini lebih tinggi dari sebelum insiden, dan itu 30% lebih tinggi. Banyak orang datang khusus untuk membelinya. Terima kasih, Presiden Liu, atas kepercayaan Anda. Aku sudah membiarkan Kiang masuk. Pengawasan waktu nyata dipasang di tempat penampungan isolasi. Ini bukan bagian dari Anda dapat melihat seluruh proses penanaman. Dalam hal ini, semua orang akan merasa lebih nyaman. Ini adalah perjanjian tambahan untuk kerjasama pemrosesan mendalam. Setelah hasil penyelidikan polisi keluar, 3 supermarket secara proaktif menghubungi kami. Ingin secara eksklusif mewakili selai stroberi Anda. Terima kasih, Tuan Liu, atas kepercayaan Anda. Bro, grup Hong Yuan telah diselidiki. Izinkan saya melihatnya. Lihat. Coba saya lihat. Untungnya, Anda tetap tenang. Tidak ada kebingungan. Sekarang seluruh desa mengatakan Anda dapat menangani kekacauan. Dia juga bisa bertani. Oh, benar. Saya telah menyediakan teknologi untuk label anti pemalsuan. Sebuah paten diajukan untuk. Sekarang sulit bagi siapapun untuk mencoba menirunya. Untuk bos yang tidak berperasaan, dia harus ditangkap. Mari hasilkan uang. Anda harus menempuh jalan yang benar. Anda tidak bisa begitu saja menyalinya. Jangan khawatir, ayah. Saya pasti tidak akan seperti ini. Ayo makan. Pengadilan telah menerima gugatan kami. Membidik Hong Yuan. Kompensasi kerugian ekonomi sebesar 20 juta yuan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan permintaan maaf publik. Zhao Tiancheng dicurigai cedera yang disengaja. Diperkirakan hukumannya akan lebih dari 5 tahun. Kejadian ini, sebaliknya, itu membantu kami mempromosikannya. Reputasi buah yang teliti telah menyebar. Saya sarankan untuk meluncurkan sistem keanggotaan yang sesuai. Mengikat klien kelas atas, mengikat klien kelas atas, 2010.000. Tidak banyak yang tentang menebus kerugian. Ini juga menetapkan aturan untuk industri, mencoba bersaing dengan cara licik. Anda harus membayar harganya. Kami dan 3 outlet media. Perjanjian kerja sama jangka panjang ditandatangani. Laporan mingguan tentang basis tanam Anda. Menyoroti konsep penanaman transparan. Ya, Anda bisa. Baiklah, jika tidak ada yang lain, mari kita tunda. Zhang Jian, datanglah ke kantorku sebentar. Baiklah. Ini adalah kutipan dari apa yang Anda berikan. Buah-buahan dan sayuran datang setelah kuartal ketiga. Laba segmen catering group. Itu berlipat ganda dari tahun ke tahun. Pengeluaran rata-rata di hotel kelas atas meningkat sebesar 20%. Banyak pelanggan secara khusus memintanya. Bahan-bahan yang disediakan khusus oleh Zhang Jian. Mengikuti tren ini, nilai pasar Liu Group pada akhir tahun diperkirakan secara konservatif, itu bisa menembus 8 miliar. Dewan baru saja mengeluarkan dokumen permintaan untuk meningkatkan volume pengadaan, terutama melon jaring dan ginseng darah. Saat ini, gudang isolasi. Kapasitas produksinya sekitar 8.000 ji melon dan buah-buahan per bulan. Masih ada 500 jin ramuan obat. Jika Anda ingin meningkatkan produksi, area tanam harus diperluas. Departemen pemasaran perusahaan melakukan penelitian. Supermarket kelas atas di kota-kota sekitarnya bersedia membayar premi 30% untuk membeli barang. Tuan Zhang, bisakah Anda memperluas jangkauan pasokan, memperluas ke kota-kota tetangga? Ya, saya berencana untuk memesan gunung belakang. Ini memungkinkan pembangunan kebun hektar kering. Pada saat itu, tidak hanya akan puas kebutuhan keluarga Liu, dimungkinkan juga untuk mengembangkan proyek tur pengambilan kebun 1000 MU. Berapa banyak pendanaan yang dibutuhkan? Keluarga Liu dapat berpartisipasi. Nah, anggaran awal sekitar 5 juta. Terutama digunakan untuk perbaikan lahan dan sistem irigasi. Saya berencana untuk menerapkan teknologi baru dari Akademi Ilmu Pertanian, membuat model melingkar organik. Ada mata air gunung alami di sini. Reservoir dapat dibangun. Kemudian letakkan pipa irigasi tetes. Didistribusikan di semua kabupaten. Lereng utara cocok untuk menanam ceri dan blueberry. Lereng selatan bermandikan sinar matahari. Sempurna untuk menanam melon dan anggur jaring. Lapangan bertingkat di desa ini. Itu terbuang sia-sia selama 20 tahun. Desa sudah lama ingin mengembangkannya. Jika Anda ingin mengontrol, saya akan memberi Anda 500 yuan per MU per tahun. Menandatangani kontrak 30 tahun. Bayar saja 10 tahun sekaligus. Ada banyak bebatuan di gunung belakang. Apakah mudah membuka gurun? Orang tua saya dulunya adalah tukang batu. Ini dapat membantu menghancurkan batu. Tidak perlu menggoreng, gunakan metode perbaikan ekologis. Pertama, tanam semanggi untuk menstabilkan tanah. Kemudian campurkan cetakan daun. Digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah. Namun, 50 penduduk desa perlu dipekerjakan. Makanan dan penginapan disediakan, upah harian 150. Makanan dan penginapan disediakan seharga 150 yuan. Ah, angin di gunung belakang terlalu kencang. Kita perlu menanam deretan sabuk pelindung di sisi barat. Hei, saya dulu bekerja di pertanian hutan. Saya tahu jenis pohon apa yang menjadi jaket. Pokok bibit ini berharga 800.000.
Mungkin juga membeli anakan siap pakai. Jika Anda mengolahnya sendiri, ini memastikan kualitas. Dan Profesor San berkata, kita perlu membudidayakan mereka yang sesuai dengan iklim setempat. Varietas yang ditingkatkan. Dalam hal ini, hasil bisa meningkat sebesar 20%. Saya menghubungi produsen mesin pertanian. Minggu depan, mereka akan mengirimkannya. 3 anakan putar tiba. Mekanisasi pada fase reklamasi lahan awal. Ini dapat menghemat setengah tenaga kerja. Putra, bawa ini bersama Anda. Ketika saya bekerja di gunung, jangan terlalu lelah. Tubuh ibu seperti ini. Saya sudah bisa memasak untuk Anda. Mulai sekarang, saya akan membawakan Anda makanan hangat setiap hari. Terima kasih, Ibu. Dari memetik di kebun hingga meletakkannya di rak di toko, seluruh perjalanan berlangsung tidak lebih dari 12 jam. Setiap mobil dilengkapi dengan GPS dan kunci elektronik. Membukanya di tengah jalan akan secara otomatis memicu alarm. Ini adalah kebun seluas 1000 hektar. Sistem logistik pendukung. Mulai sekarang, buah Anda tidak perlu disimpan di gudang. Dikirim langsung dari area setempat ke toko. Profesor San menekankan. Sebelum kita panen, itu harus didesinfeksi. Ini membantu mencegah kontaminasi. Perangkat ini, penduduk desa perlu dilatih tentang cara menggunakannya. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim beberapa profesional membimbing penduduk desa ke seluruh. Terima kasih, Presiden Liu. Lubang pohon sakura. Anda harus menggali kedalaman 80 cm. Letakkan 20 cm pupuk organik di bawahnya. Kemudian tutup dengan lapisan tipis tanah. Hanya dengan begitu anakan dapat dilepaskan. Oh, sekarang saya tahu. Debu Xiaoli. Semen untuk waduk itu telah tiba. Anda membiarkan Paman Wang. Dia langsung berkendara ke sungai. Dan kemudian sore hari, lereng utara dilapisi dengan pipa. Itu harus diselesaikan. Yang setiap area dilengkapi dengan katup cerdas. Saat itu, kita bisa menyiram dari jarak jauh. Ngomong-ngomong, biarkan Paman Liu menjaga kabinet kontrol. Buka sekali setiap pagi dan sekali di malam hari. Apa ini? Sangat bau. Yang ini, itu terbuat dari jerami dari gudang isolasi dan fermentasi kotoran domba. Buah yang ditanam manis. Tunggu hingga hasilnya keluar. Pertama, saya akan memberi Anda masing-masing 10 jin untuk dicoba. Pada tingkat pertumbuhan saat ini, setelah kebun mulai berproduksi, biaya bahan-bahan dari keluarga Liu dapat berkurang 15%. Maring kotor meningkat menjadi 60%. Investasi tambahan direkomendasikan. Hak keagenan eksklusif yang diamankan. 1000 hektar kebun, kapasitas produksi sangat besar. Bagaimana jika penjualan tidak dapat mengimbangi? Kecuali keluarga Liu, ada juga sanatorium King Shanwu dan 3 hotel bintang 5. Mereka sudah mengikuti kami. Kontrak prapenjualan ditandatangani. Produksi tahun depan sudah ditetapkan pada 70%. Dewan menyetujui investasi sebesar 3 juta, memegang 20% saham Guoyuan. Tidak terlibat dalam manajemen, hanya nikmati dividen. Selain itu, 5 teknisi ditempatkan di kebun, membantu peningkatan variasi. Hari ini, kita perlu memenuhi pesanan untuk 3.000 kotak. Pekerja bekerja dalam 2 shift. Kemasan vakum. Itu bisa tetap segar selama 15 hari. Departemen logistik mengatakan, besok, kita bisa mencapai toko di kota tetangga. Ngomong-ngomong, ini ada di kotak hadiah. Pemandangan udara kebun buah Hindia. Selain itu, kode QR ketertelusuran. Ketika saatnya tiba, pelanggan dapat melihat proses pengambilan. Bagaimana dengan buah-buahan sekunder ini? Akan sangat disayangkan untuk membuangnya. Kirim ke bengkel jus. Membuat jus blueberry. Hotel di keluarga Liu perlu menggunakannya. Kemudian, ini adalah sisa-sisa buah yang lebih rendah. Jangan pernah membuangnya. Ketika saatnya tiba, ini dapat digunakan sebagai bahan selai. Nyonya Wang. Bagaimana dengan indikator Anda? Benar-benar normal. Ini sama seperti dalam rencana terapi diet Anda. Blueberry tinggi zat besi. Itu memainkan peran penting. Sang Jian, ya, anak saya juga berkecimpung dalam bisnis restoran. Dia beberapa hari yang lalu, datanglah kepada mereka yang ingin berinvestasi di kebun Anda. Bicara, saya ingin tinggal di dalam kota, membuka rantai supermarket dengan kebun. Menghususkan diri dalam buah-buahan organik Anda. Apakah menurut Anda itu? Tentu saja. Tapi ada satu hal. Tepat. Anda harus berjanji kepada saya. Anda sama sekali tidak dapat terlibat dalam perang harga. Buah saya harus mengikuti rute yang berkualitas. Sama sekali jangan mengandalkan harga rendah untuk merebut pasar. Baiklah, jangan khawatir. Kemudian dia akan kembali setelah dia melewati dunia fana. Aku akan memintanya menghubungimu. Baiklah. Tidak perlu menggunakan buah sekunder yang Anda berikan kepada saya. Roti dibuat dengan saus. Sangat harum. Kata Profesor San. Itu harus ditambahkan ke sarapan pasien. Selama itu berguna, itu sudah cukup. Guru matahari. Bukan apa-apa. Saya akan pergi dulu. Baiklah, baiklah, baik-baik saja. Tuan. Yang ini, Anda bisa melompat ke atas kuda dan mengendarai gerobak. Lawan tidak memiliki gerakan membunuh. Pemuda. Anda juga tahu catur. Ayo bergabung dengan saya untuk babak berikutnya. Baiklah. Dia suka bermain catur. Anda memiliki ketahanan seorang petani. Tuan. Anda terlihat cukup tangguh dan sehat. Bagaimana Anda bisa duduk di kursi roda? Kaki tua mengerikan. Saya tinggal di sini selama setengah tahun. Saya melihat Anda sering membawa hadiah. Stroberi yang kamu berikan padaku, lebih muda dari saya. Makan di luar negeri semuanya manis. Benarkah, Pak? Jika Anda menyukainya, lain kali, saya akan mengirimkan lebih banyak. Ngomong-ngomong, ibuku juga memiliki kaki tua yang dingin. Namun, kaki mugwортnya berendam. Sangat efektif. Lain kali, ada kesempatan. Aku akan membawakanmu lebih banyak juga. Baiklah. Kakiku yang dingin. Dia telah mencoba pengobatan Cina dan Barat. Mungkin, bahkan tidak sebanyak Anda. Formula lokal sangat berguna. Saya masih akan bermain catur di sini besok. Masih di tempat ini. Baiklah. Tuan, ini adalah mugwort yang saya bawa untuk Anda. Ini dia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Liu tua. Hasrat Anda saat ini untuk catur itu semakin besar dan lebih besar. Matahari kecil. Pemuda ini tidak hanya menumbuhkan tanah dengan baik. Keterampilan catur bagus. Kemarin, saya memiliki 3 putra. Saya kehilangan segalanya. Tuan,
Anda menyanjung saya. Begini situasinya. Ayah saya adalah sekretaris partai desa. Bermain catur dengan orang-orang setiap hari. Ini adalah sesuatu yang paling semua. Begitulah cara saya belajar. Jangan terburu-buru. Oh, aku semakin tua. Sangat bersemangat. Tekanan darahnya tinggi. Xiao San, jauh lebih baik. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Pemuda. Iya. Pergi memancing denganku. Di dalam sanatorium ini ada ikan mas rumput besar. Baiklah. Ada tanggapan. Baiklah. Cucu perempuan saya. Saya berharap saya bisa setengah yakin seperti Anda. Sepanjang hari adalah tentang memperluas bisnis. Dia juga tidak pergi memancing dengan saya. Tuan. Saya pikir begitu. Kau muda penuh dorongan. Itu hal yang baik. Faktanya, itu sebelum. Saya juga berpikir bertani tidak berguna. Kemudian, saya mengetahuinya. Lakukan satu hal dengan baik. Itu sudah cukup sulit. Sebenarnya, saya pernah bercerai sebelumnya. Wanita di belakang terlalu materialistis. Dia hanya meremehkanku karena menjadi seorang petani. Jadi dia mencampakkan saya. Menceraikan saya. Seperti ini. Minggu depan, ulang tahun saya, menyelenggarakan perjamuan di kilang anggur ini. Datanglah ketika saatnya tiba. Izinkan saya menunjukkan apa yang saya maksud. Ini membantu Anda dalam bisnis. Tuan, saya hanya seorang petani. Pergi ke acara seperti itu. Bukankah itu pantas? Bagaimana mungkin itu tidak tepat? Hal-hal yang Anda tanam. Dibandingkan dengan barang antik bos itu. Ini jauh lebih berharga. Itu sudah diselesaikan kemudian. Aku akan meminta sopir menjemputmu ketika saatnya tiba. Ini dia. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada cucu perempuan saya, Liu Shiwen. Puisi dan prosa. Chang Jian. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya datang dengan lelaki tua itu, Tuan Liu. Lama tidak bertemu. Anda saling mengenal. Iya. Dia adalah orang yang dulu saya miliki, kolaborator yang sering Anda sebutkan. Dia banyak menanam buah dan sayuran berkualitas tinggi. Oh. Jadi itu adalah Anda. Tanpa diduga, Anda tidak hanya sangat terampil dalam catur, bahkan budidaya tanaman sangat mengesankan. Tidak, tidak ada. Liu tua, ini dia. Teman saya meskipun sudah ada generasi. Chang Jian dari desa Siasang. Dia memiliki keterampilan yang mengesankan. Anak muda, aku sudah mendengar namamu. Datang, saya bersulang untuk Anda. Saya mendengar, Anda bekerja dengan keluarga Liu. Tertarik? Memasok hotel saya. Bos ini. Saya tidak bisa minum alkohol, alergi alkohol, jadi saya menggantinya dengan minuman. Adapun pengiriman. Jika Anda membutuhkannya, besok, saya akan mengirimkan sampel. Tuan Li, Zhang Jian benar-benar tidak bisa minum alkohol. Saya akan bersulang untuk Anda atas namanya. Wen masih menjadi orang yang peduli pada orang. Xiao Zhang. Saya. Supermarket rantai. Dibutuhkan sejumlah besar sayuran organik. Harganya bisa dinegosiasikan. Baiklah, saya bisa memberikannya. Namun, saya punya permintaan. Itu harus di atas. Ditandai sebagai dipasok langsung dari desa Siasang. Saya ingin semua orang di desa kami tahu. Tanah kami, itu bisa menumbuhkan nugget emas. Basis tanam Zhang Jian dan pemantauan waktu nyata. Anda dapat memeriksanya kapan saja dan memiliki ketegasan. Saya akan meminta asisten saya menghubungi Anda besok. Pemuda ini mengesankan. Lebih baik daripada pria yang berbicara api. Pedagang mudah dinegosiasikan. Nona. Ketua mengundang Anda dan Tuan Zhang Jian pergi ke lounge. Kebun ladang kering Xiao Zhang. Tidak hanya bisa menghasilkan buah, dan itu bisa membuat esai. Orang-orang di kota sekarang. Khusus, dari ladang hingga meja makan, budaya ada di mana-mana. Kalian berdua, mengapa tidak bergabung untuk membuatnya? Seri makanan kesehatan. Seri makanan kesehatan. Gunakan milik Anda, bahan organik. Dipasangkan dengan lini produksi Liu, buat salad siap saji, pangsit sup obat, pure buah dan sayuran anak-anak. Pasarnya sangat besar. Pasien dari sanatorium kami membicarakannya setiap hari. Saya ingin makan hidangan segar Anda. Saya hanya tidak punya waktu untuk melakukannya. Kakek benar. Departemen sarapan hotel perusahaan kami. Ini adalah kekurangannya. Produk siap saji berkualitas tinggi. Chang Jian. Darah ginseng goji berry Anda. Itu bisa dibuat menjadi paket bubur kesehatan. Melon berkepala jaring. Itu bisa dibuat menjadi bahan smoothie. Ya, Anda bisa. Kebetulan ada lahan kosong di gunung belakang rumah kami. Di dalam. Ini tepat untuk membangun bengkel pemrosesan mendalam. Selain itu, penduduk desa di desa kami. Mereka semua memiliki pohon keterampilan. Mereka semua adalah bakat siap pakai. Ini adalah kerangka kerja yang saya miliki dalam rancangan Kementerian Kehakiman. Liu menyediakan teknologi dan saluran. Anda menyediakan bahan baku dan situs. Kami membagi keuntungan 30-70. Anda mengambil 7 bagian, saya 33. Saya 7. Milik Anda. Bahan-bahan adalah intinya. Anda harus mengambil bagian besar. Saya tidak keberatan. Minggu depan, dia akan menjawab atas pertanyaan. Pergi ke kebun untuk sampel. Berusahalah untuk itu. Pertama, 10 produk uji coba dikembangkan. Baiklah. Ngomong-ngomong, pada proyek kolaboratif ini, saya ingin menambahkan satu poin lagi. Itu adalah, pastikan untuk memprioritaskan rekrutan seorang penyandang disabilitas dari desa Siasang. Baiklah. Itu sudah diselesaikan kemudian. Tanpa diduga. Kakek saya benar-benar sangat menghargai Anda setelah dia pensiun, tapi dia tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan. Mungkin, itu karena saya tidak membiarkannya pergi dalam catur. Oh, benar. Ini tentang makanan kesehatan. Namun, terima kasih. Ini semua keahlian Anda sendiri yang membuatnya berharga. Ngomong-ngomong, Rabu depan, Departemen R&D sedang menuju ke kebun. Sampel ginseng darah dan goji berry. Baiklah, ketika saatnya tiba, saya meminta Kiang untuk memilih lebih awal. Rasa segar yang dijamin. Yang ini, itu di gudang isolasi kami. Varietas yang baru ditingkatkan. Anda memiliki rasa. Ini benar-benar lebih baik daripada goji berry biasa. Ada wewangian tambahan. Namun,
Ketika Anda menari barusan, dia menginjak saya 5 kali. Anda harus memberi kompensasi kepada saya dengan sepasang sepatu dansa baru. Saya akan membayar. Hang Xiaoshuai. 12 Hang Xiaoshuai 29 dinonaktifkannya. Lebih dari 80 orang mendaftar. 15 diantaranya cacat. Bengkel pemrosesan mendalam. Itu dibangun di sana, bekas lokasi pabrik tanur bata. Dengan cara ini, dekat dengan kebun, mudah diangkut. Laporan penilaian dampak lingkungan itu sudah berlalu. Baiklah. Mulai besok, lapangan akan diratakan. Pada saat itu, setiap kerja akan ditugaskan setiap hari. Mari kita hitung berdasarkan 200 yuan dan 3 kali makan disediakan. Pertarungan itu benar. Tim konstruksi Zhang Hu, biarkan mereka menanganinya. Mereka tahu tempat itu dengan baik. Baiklah. Chang Jian. Putri saya ada di kota. Dia belajar desain kemasan makanan. Bisakah Anda datang dan menjadi teknisi? Tentu saja. Senin depan, biarkan dia datang untuk pelatihan. Cukup ikuti posisi teknis. Ayo hitung gajinya. 8.000 per bulan. 8.000. Akhirnya, mereka bisa menghasilkan uang. Biaya pengobatan ayah saya diselesaikan. Ini adalah standar farmakop 1. 8 kali. Tuan Zhang Jian. Ginseng darah Anda sempurna untuk membuat pangsit sup obat. Kami bermaksud untuk bekerja sama. Astragalus dan goji berry. Ini berfokus pada konsep mengisi kembali ki dan menyehatkan darah. Bisakah Anda menggunakan lebih sedikit aditif? Saya ingin ini. Sama bersihnya dengan sayuran yang saya tanam. Semua dibumbui dengan bahan-bahan alami. Misalnya, menggunakan manis dan asam. Ini adalah resep pure buah dan sayuran anak-anak. Strawberry dan melon jaring digunakan sebagai bahan utama. Keseimbangan manis dan asam tepat. Tekstur halus. Dibandingkan dengan merek asing, itu tidak memiliki rasa yang kuat. Chang Jian. Strawberry Anda cukup manis, tidak perlu gula ekstra. Kami bermaksud untuk biarkan penduduk desa belajar membuat kemasan pure buah. Pastikan operasi steril. Profesor itu juga mengatakan, pelatihan dan standar kebersihan. Pangsit sup ini. Ya, itu digunakan. Teknologi pengeringan beku suhu rendah. Ini adalah tingkat retensi nutrisi pada 90%. Nyonya Wang, Anda mencobanya terlebih dahulu. Ini seperti membuat ramuan obat. Ini jauh lebih nyaman. Ada aroma samar. Rasa manis. Ini jauh lebih enak, jauh lebih baik daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Xiao Zhang. Keahlian Anda bahkan bisa menjadi terapis makanan. Saya. Semua sesuai dengan rumus Profesor San. Untuk mendengarkan, jika sanatorium membutuhkannya, saya dapat mengirim lebih dari 200 kotak setiap minggu. Sudah bersama Nyonya Liu. Saya memesan seluruh kotak. Tidak hanya untuk pasien. Tunjangan karyawan disediakan. Gunakan ini juga. Smoothie ini tidak memiliki aditif. Anak saya bisa makan 2 mangkuk sekaligus. Beri saya 10 kotak buah dan sayuran yang dihaluskan. Dali NGCVGA itu terjual habis dalam waktu 3 hari setelah ditayangkan, terutama pangsit sup ginseng darah. Pemesanan dijadwalkan hingga bulan depan. Ini adalah tanda terima dari supermarket rangkai di kota tetangga. Dibutuhkan 5.000 kotak. Bisakah kapasitas produksi Anda mengimbangi? Bengkel akan mulai produksi minggu depan. Diharapkan dapat menghasilkan 2 kotak kering per hari. Ketika saatnya tiba, biarkan Kiang merekrut 20 penduduk desa lainnya. 2 shift. Seri makanan kesehatan. Ini telah meningkatkan nilai pasar grup hingga 12%. Terutama merek Xiao Zhangchun. Di antara ibu-ibu muda. Pengakuan mencapai 80%. Kami ingin berinvestasi lebih banyak. Perluas lini produksi menjadi 10. Bisakah Anda menjamin pasokan bahan baku? Kebun 1000 MU. Tahun depan akan memasuki masa puncak produksi. Hasil ginseng darah dan goji berry itu bisa 3 kali lipat jumlahnya. Saya masih berencana untuk menandatanganan perjanjian kerjasama dengan desa tetangga. Ketika saatnya tiba, tanam saja sesuai standar kami. Dan kemudian daur ulang bersama-sama. Tuan Xiao Zhang, Anda berpikir dalam 5 tahun. Proyek ini, bisakah mencapai penjualan tahunan sebesar 1 miliar? Selama mereka masih bisa menumbuhkan sesuatu yang baik, pasti lebih dari 1 miliar. Datang ke Zhaoshu. Zhang bertemu dengan saudara-saudaranya. Desa kami. Selama 3 tahun kekeringan, tidak ada tanaman yang dipanen. Semua anak muda pergi bekerja. Hanya tulang lama kita yang tersisa. Tinggal di rumah menjaga gurun ini. Anda bersedia mengajari kami cara menanam goji berry. Ini benar-benar untuk desa kami. Mereka benar-benar memberi kami jalan keluar. Paman Zhao, benih ini. Itu secara khusus ditingkatkan oleh Profesor San. Ketahanan kekeringannya ini lebih baik daripada varietas biasa. 3 kali lebih tinggi. Dan itu berbuah. Gula juga memiliki khasiat obat. Semuanya sangat tinggi. Dan izinkan saya memberitahu Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim 5 teknisi. Dukungan sebelumnya untuk Anda. Dari membalikan tanah, menabur dan menyiram untuk panen. Kami di sini untuk membantu Anda sepanjang perjalanan. Saya akan mengajari Anda langkah demi langkah. Sesama penduduk desa. Seperti inilah revitalisasi pedesaan. Desa Xiashang memimpin desa-desa tetangga dalam bekerja sama. Semua orang saling membantu. Kehidupan tumbuh lebih sejahtera dan makmur. Saya mewakili kota dalam mengungkapkan posisi saya. Subsidi pertanian akan diterapkan. Perbaiki saluran irigasi, memecahkan tantangan penyiraman. Baiklah. Ayo, minggir, biarkan aku pergi. Chang Jian. Biro Meteorologi mengeluarkan peringatan. Berbicara tentang minggu depan, topan akan bertiup di sini. Disertai hujan lebat. Rumah kaca kebun kami. Dan pohon buah-buahan perlu diperkuat terlebih dahulu. Mengerti, saya akan segera kembali. Paman Zhao, gudang bibit Anda. Kita juga perlu dengan cepat menyiapkan bingkai penahan angin. Ketika saat tiba, saya akan meminta teknisi melakukannya. Saya akan membantu Anda. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menanganinya segera. Chang Jian. Biro Meteorologi mengatakan pada titik ini, angin topan bisa mencapai kekuatan 10. Juga akan ada 3 hari berturut-turut hujan lebat. Tralis ceri kami baru saja dibangun. Bingkainya tidak terlalu kokoh. Diperlukan lapisan tambahan penyangga pipa baja. Baiklah, Anda membiarkan kru konstruksi pergi. Bawa semua pipa baja cadangan. Setiap gudang, tambahkan setidaknya 3 penyangga diagonal. Selain itu, saluran drainase di kebun kami. Gali sedalam 1 meter lagi. Jangan biarkan hujan membanjiri akar. Chang Jian. Ladang goji berry di barat. Sedikit cekung. Saya membiarkan saudara-saudara di samping saya. Tumpuk bendungan tanah di dekatnya. Seharusnya bisa menghalangi hujan. Ini filmnya. Terlalu tipis. Lihat. Haruskah kita beralih ke yang lebih tebal? Saya meminta departemen logistik menghubungi pabrik. Itu akan tiba sore ini. Oh, benar. Bawa stroberi matang dari rumah kaca kami. Saya memilih semuanya. Simpan di penyimpanan dingin. Jangan biarkan topan ini merusaknya. Kami berharap untuk tanaman ini mampu bertahan.
Menyesap teh jahe, pemanasan. Terima kasih, ayah. Oh sayang, pada siang hari, di kebun, sepanjang hari rewel, Anda pasti kelelahan. Topan ini. Itu merusak beberapa kanopi. Dan Miao, Anda mengatakan, apakah ada cara? Itu bisa menahan topan ini. Oh, bencana alam mau tidak mau. Selama dia aman, hanya itu yang penting. Ketika saya masih muda, menghadapi topan yang lebih besar. Rumah-rumah di desa, beberapa ruangan telah runtuh. Dan kemudian, bukankah semuanya perlahan-lahan dibangun kembali? Ayah, tidur dulu. Besok, saya akan memikirkan cara lain. Cara membangun gudang. Baiklah, baiklah. Anda harus istirahat lebih awal. Jangan begadang terlambat. Oh, benar. Besok, saya juga membantu di kebun. Menyiapkan tempat berlindung. Saya masih akan melakukannya. Baiklah, terima kasih. Ayah, beristirahatlah lebih awal. Kekuatan mutiara dewa pertanian ini. Mungkinkah itu terkait dengan cuaca? Atau mungkin saya terlalu sering menggunakannya akhir-akhir ini. Itu perlu dipulihkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa. Besok, Anda tidak dapat mengandalkan mutiara dewa pertanian lagi. Saya masih harus mengandalkan diri saya sendiri. Besok, saya harus memperbaiki gudang terlebih dahulu. Kemudian lengkapi dengan bibit goji berry. Adapun dewa pertanian mutiara. Kita harus menunggu sampai cuaca membaik sebelum mengetahuinya. Hei, keluar, keluar. Kedua kerangka utama yang rusak ini perlu diganti. Ganti dengan pipa baja yang lebih tebal. Film rumah kaca juga perlu diganti. Gunakan jenis pelindung UV tersebut dan tahan angin. Tapi biayanya 20.000 yuan. Baiklah, lakukan saja apa yang Anda katakan. Selain itu, tambahkan lapisan jaring penahan angin ke atas. Lapisan perlindungan ekstra. Hari ini, bisakah Anda mengganti seluruh bingkai? Iya. Saya membawa 10 orang. Tidak ada istirahat di siang hari. Berusahalah untuk membuatnya sebelum gelap. Ganti bingkai dan membran rumah kaca. Baiklah, terima kasih atas kerja Sang Jian. Rumah kaca stroberi di sisi barat. Kami telah menahannya dengan pipa baja. Terima kasih semua atas kerja keras Anda. Pekerjaan yang berat. Mungkinkah itu mutiara dewa pertanian? Dibutuhkan beberapa jam untuk pulih. Ketika saya menggunakannya sebelumnya, ini semua tentang memiliki tanah. Di mana ada tanaman? Profesor San. Ibuku telah memakannya beberapa hari terakhir ini. Pangsit sup yang Anda berikan, masalah pusing telah meningkat pesat. Kulitnya lebih baik dari sebelumnya. Ah, itu bagus. Indikator anemia misuang. Itu normal. Ambil selama sebulan lagi. Obatnya bisa dihentikan. Oh benar. Yang ini, Sang Jian ada di sana atau tidak? Kemarin. Saya mendengar itu. Topan merusak kebun. Bagaimana situasinya sekarang? Profesor San, jangan khawatir, kerusakannya tidak terlalu parah. Artinya, lempengan stroberi dan teralis ceri dicuci. Sedikit rusak, tapi tidak apa-apa. Dan yang itu, 2 MU bibit goji berry hanyut. Tidak ada masalah besar. Ini adalah cuaca yang sangat buruk. Ini memiliki dampak yang signifikan pada tanaman, terutama bibit. Bagaimana dengan Anda sebelumnya? Orang yang memberitahuku, biji goji berry yang ditingkatkan, meskipun mereka sangat tangguh. Tahap pembibitan, ya, masih takut banjir, takut angin. Seperti ini, saya akan mengirimkan beberapa dari ini, bahan pelindung selama tahap pembibitan. Lihat apakah Anda dapat menggunakannya. Baiklah, terima kasih, Profesor San. Oh, benar, saya punya pertanyaan lain. Apakah Anda punya ide? Itu bisa kebobolan. Tanam tanaman di bawah cuaca ekstrim. Ini bisa lebih tahan bencana. Misalnya, meningkatkan stabilitas sistem akar. Itu pertanyaan yang bagus. Dari perspektif agronomi modern, Anda bisa merendam benih dalam agen rotting. Atau di tanah. Tambahkan agen penahan air. Itu dapat dipertahankan. Kelembaban tanah dan pupuk. Beberapa adalah petani tua. Abu tanaman digunakan untuk pertemuan tanah campuran. Itu juga bisa membunuh bakteri. Ini juga memiliki kemampuan bernapas yang baik. Ini dapat membantu akar dan tumbuh lebih kuat. Abu tanaman digunakan sebelumnya selama perbaikan tanah. Mutiara dewa pertanian juga bisa dimobilisasi saat itu. Mungkinkah itu kekuatan mutiara dewa pertanian? Kebutuhan dan materi-materi eksternal hanya dengan kerjasama dapat digunakan. Baiklah, Guru Matahari. Terima kasih telah mengajari saya metode. Saya akan mencoba lagi kemudian. Adik perempuan, bisakah Anda membantu saya memeriksanya dalam cuaca ekstrim? Apa perubahan fisiologis pada tanaman? Bantu saya memeriksanya. Mengapa Anda menyelidiki ini? Saya hanya ingin meningkatkan metode penanaman, membuat tanaman lebih tahan bencana. Baiklah. Kata Profesor San, abu tanaman dapat meningkatkan efeknya, aerasi tanah. Sebelumnya, saat menggunakan mutiara dewa pertanian untuk memperbaiki tanah, abu tanaman juga ditambahkan. Pada saat itu, seni dan teknik diterapkan dengan terampil. Tapi hari ini adalah hari topan. Jika tidak ada yang ditambahkan, itu tidak dapat digunakan. Mungkinkah itu mutiara dewa pertanian? Dukungan eksternal diperlukan. Hanya dengan begitu dapat digunakan dalam cuaca ekstrim. Benar saja, itu bahkan lebih cerah. Mantra Vena Bumi. Jadi itu nyata. Jadi begitulah adanya. Mutiara dewa pertanian digunakan dalam cuaca ekstrim. Sumber daya material eksternal diperlukan. Misalnya, abu tanaman. Hanya dengan begitu Anda dapat secara konsisten mengeluarkan daya. Topan beberapa hari sebelumnya. Yang mereka pedulikan hanyalah bantuan bencana. Tidak ada penambahan yang dilakukan. Itu sebabnya tidak bisa digunakan. Kutukan hasil. Akhirnya menemukan jalan.
Menghadapi cuaca ekstrim lagi di masa depan. Selama di tanah terlebih dahulu. Tambahkan sedikit abu tanaman. Hal-hal seperti agen penghidrasi. Anda dapat menggunakan radio pertanian. Cuaca ekstrim akan datang di masa depan. Jadi tidak perlu takut lagi. Batas dekat. Persyaratan pabrik. Changjian. 2 minggu terakhir ini, supermarket kota, penjualan goji berry turun 15%. Manajer supermarket baru saja menelpon saya, mengatakan ada seseorang dari desa tetangga. Harganya 30 yuan per jin. Ini 20 yuan lebih murah dari kami. Saya baru saja, sampel yang dikirim dari desa-desa tetangga diuji. Kandungan gulanya hanya 8. 2. Tingginya bahkan tidak setengah dari kami. Adapun residu pestisida, meskipun tidak melebihi batas. Tapi itu sudah mendekati titik kritis. Itu tidak memenuhi standar organik. Saya mengerti. Seharusnya seseorang dari desa tetangga terburu-buru menghasilkan uang. Jadi, mereka tidak mengikuti metode yang kami berikan. Beginilah cara itu didorong. Besok, pergi ke desa tetangga. Mari kita bicara dengan Paman Zhao Laogen. Mari kita lihat apa sebenarnya yang salah. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi besok pagi-pagi. Juga, haruskah kita menurunkan harga juga? Jika tidak, pelanggan kami, mereka semua melarikan diri lebih dulu. Tidak perlu menurunkan harga. Goji berry kami. Apakah itu bahan obat? Masih kandungan gulanya. Semuanya lebih baik dari mereka. Selain itu, sisi Profesor San masih menunggu barang kami. Membuat pangsit sup obat. Dan Anda perlu tahu, pengguna kelas atas, mereka tidak akan semudah itu. Ganti pemasok. Ngomong-ngomong, beritahu departemen penjualan. Minggu depan, mari kita adakan acara mencicipi. Biarkan semua orang mencicipi milik kami dan goji berry mereka. Jadi siapa yang benar-benar lebih baik? Saya bisa pergi dan melakukannya. Perbandingan papan tampilan inspeksi. Kemudian dia mengambilnya. Vitamin gula. Semua konten ini diberi label. Biarkan semua orang mengerti dengan jelas. Ide bagus. Hei, omong-omong, siapkan gudang. Kami akan datang minggu depan. Barang untuk grup Liu. Persiapkan terlebih dahulu. Jangan buang waktu. Datang dan cobalah. Goji berry ini sangat manis. Ini jauh lebih enak daripada yang saya beli terakhir kali. Lihat. Goji berry kami. Kandungannya adalah 18. 5. Dan dari desa tetangga hanya 8. 2. Dan goji berry kami. Tidak ada pupuk kimia yang ditambahkan. Ini murni organik. Bahkan Profesor San dianjurkan untuk terapi diet. Mari kita lihat goji berry kami. 30 yuan per jin. Mereka semua ditanam di tempat yang sama. Setengah harga adalah setengah dari harga. Goji berry ini berwarna gelap. Masih belum mengunyah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Murah. Kami orang biasa menjalani kehidupan sehari-hari. Bukankah itu hanya untuk beberapa tawar-menawar? Saudara, izinkan saya memberitahu Anda. Bertani tidak bisa dilakukan hanya untuk murah. Mencari kecepatan. Anda goji berry. Anda pasti pernah menggunakan pupuk kerja cepat. Akar bibit ini semuanya terbakar. Buah yang lahir secara alami, ia tidak berbau. Tidak ada urusan Anda. Kami tidak bisa menerima goji berry ini. Terakhir kali, saya masuk sedikit. Kata pelanggan, rasanya tidak enak. Semua orang telah pensiun. Meskipun goji berry Zhangjian agak mahal, tapi penjualannya kuat. Ayo masuk saja bersamanya. Changjian, persaingan harga rendah antar desa tetangga. Saya pernah mendengarnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Restoran dan hotel di bawah grup kami. Mereka hanya tahu cara menggunakan goji berry Anda. Tidak ada perubahan pemasok. Jangan khawatir, Presiden Liu. Saya sudah bicara dengan Paman Zhao dari desa tetangga. Sudah dibahas. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengikuti standarku. Semua disatukan untuk penanaman. Pada saat itu, kami akan mengusahakan akuisisi. Kalau begitu aku akan menjualnya kepadamu. Presiden Liu. Jika Anda punya waktu, datanglah ke rumah kami. Aku akan membuatnya untukmu di desa kami. Pangsit sayuran liar. Baiklah, saya pasti akan pergi ketika saya punya waktu. Ngomong-ngomong, Zhangjian, minggu depan, saya meluncurkan anggur goji berry baru. Diperlukan sekumpulan goji berry berkualitas tinggi. Bisakah Anda menyediakannya di sana, Tuan Liu? Jangan khawatir, aku sudah membiarkan Kia masuk. 5.000 jin dicadangkan. Semua ini adalah kualitas terbaik. Baiklah, mari kita biarkan saja untuk saat ini, Tuan Liu. Putra, Anda membantu desa tetangga seperti ini. Apakah Anda tidak takut dengan masa depan? Mereka bersaing dengan Anda untuk bisnis. Ayah, sukacita saja tidak sebaik sukacita di antara banyak orang. Tempat desa kami itu terbatas. Jika bisa membuat desa-desa tetangga melakukannya bersama, setelah itu, kita dapat meningkatkan skala. Maka bisa dilakukan kemudian. Membangun pasar grosir. Semua orang menghasilkan uang bersama. Changjian, kualitas goji ini masih sama baiknya. Laporan pengujian ini, kandungan gula menunjukkan 19, bahkan lebih tinggi dari terakhir kali. Cao Sanwa, goji berry Anda juga berkualitas baik. Kandungan gula, 12, meskipun lebih rendah dari Zhangjian. Namun, pada dasarnya telah mencapai level itu. Manajer, semua ini sesuai dengan peraturan. Metode Zhangjian gedi tanam. Goji berry kami. Kualitas ini dipertahankan setelahnya. Jika Anda ingin membeli saham, Anda dapat mengatur harga sesuai dengan harga Zhangjian. 50 yuan per jin, dijual kepada Anda. Tidak ada lagi persaingan harga rendah. Manajer, goji berry dari desa tetangga di masa depan. Saya akan membeli semuanya sekaligus. Pengujian terpadu. Memastikan kualitas yang konsisten. Jika Anda membutuhkannya, hubungi saya secara langsung. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirimkan barang dari desa tetangga juga. Baiklah, kali ini, saya memesan 2.000 jin, 1.500 jin Zhangjian, 500 jin desa tetangga, dikirim ke supermarket minggu depan. Hei, ada apa? Ada perwakilan dari perusahaan dari wilayah lain mengunjungi pangkalan penanaman untuk pemeriksaan. Tentukan direktur teknis. Anda harus segera kembali. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Lihat kami. Semua murni organik. Dan di sini, lihat, semua ini adalah distrik buah dan melon kami. Hei, Zhangjian, Anda akhirnya berhasil. Ini Tuan Li dari Hongfeng Foods. Saya ingin menguji teknik penanaman kami. Tuan Zhang. Aku telah mendengar begitu banyak tentang kamu. Saya sudah lama mendengarnya. Anda telah mengubah gurun ini menjadi harta karun. Hari ini saya melihat Anda. Reputasinya benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tuan Li, Anda terlalu baik. Hal-hal ini, semua adalah sama dulu bisa. Hasil usaha. Saya tidak tahu Anda datang hari ini. Teknologi mana yang ingin Anda pahami? Saya ingin mencerahkan dan mempromosikan. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Kami di sini hari ini. Sebenarnya, dia ingin berdamai. Tuan Zhang Qiang, mari kita mengobrol. Kami telah mempelajari ini. Perbaikan tanah di pangkal. Pemuliaan varietas. Semua dipimpin oleh Tuan Zhang. Bakat teknis seperti itu. Jarang melihat ini di kota praja kami. Hai Tuan Li. Anda terlalu baik. Saya hanya bertanggung jawab atas sisi teknis. Pangkalan telah mencapai skala saat ini. Itu semua tergantung pada perencanaan Zhangjian dan dukungan dari penduduk desa. Tuan Zhang terlalu rendah hati. Kami adalah Hongfeng. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai direktur teknis.
Gaji tahunan, 800.000 RMB. Dan saya juga bisa memberi Anda lebih banyak, 5% saham perusahaan. Bagaimana dengan kami? Dan bersedia membayar 5 juta. Memperoleh basis penanaman di desa Siashang. Di masa mendatang, Anda akan tetap menjadi pemimpin teknis, bertanggung jawab penuh atas operasi pangkalan. Bagaimana? Maaf, Presiden Li, proposal Anda. Saya tidak bisa menerimanya. Zhang Jian dan saya adalah mitra. Dasarnya adalah kita lagi dibangun bersama. Itu juga desa Siashang dan harapan penduduk desa tetangga. Saya tidak bisa melakukannya untuk keuntungan pribadi saya sendiri. Pergi dan turunkan panggung semua orang. 5 juta. Itu sudah sangat tulus. Anda dapat menyiapkan basis. Jual padaku. Memimpin penduduk desa. Ayo bekerja untuk kami. Ada juga pendapatan bulanan yang stabil. Ini tidak seperti Anda bertani. Toleransi risiko yang kuat. Tuan Li, itu benar. Jika Anda datang hari ini, itu untuk membeli bahan-bahan. Kami menyambut Anda. Tetapi jika Anda memperoleh basis perburuan kiang, lalu saya berpikir, silakan pergi. Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Hongfeng secara nasional ada puluhan pabrik pengolahan. Lewatkan kesempatan ini. Bahan-bahan Anda akan sulit untuk membuka pasar nasional. Tuan Li, terima kasih atas pengingatnya, tapi kami percaya. Selama produknya padat, tidak perlu khawatir tentang saluran penjualan. Saat ini, Grup Liu, Pingshanwu Sanatorium, mereka semua adalah mitra jangka panjang kami, dan kami masih mempersiapkannya nanti. Bangun pabrik pengolahan dalam Anda sendiri, memperluas rantai industri. Tidak ada kekhawatiran tentang penjualan. Oh sayang, kamu terlalu langsung sekarang. Itu adalah Grup Hongfeng. Itu adalah perusahaan besar yang terkenal secara nasional. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada masa depan? Apa yang harus kita lakukan jika mereka memberi kita masalah? Tidak apa-apa. Kita harus berjalan tegak dan duduk dengan benar. Kami mengandalkan teknologi nyata, kualitas sejati. Bahkan jika dia ingin menimbulkan masalah, tidak ada alasan untuk menemukan alasan. Selain itu, kami masih memiliki Presiden Liu dan dukungan Profesor San. Masih takut pada mereka. Dan apa yang baru saja dikatakan Presiden Li penuh celah. Saya tidak berpikir dia bekerja dengan kami. Mereka ingin memonopoli teknologi budidaya kita. Jika itu benar-benar dasarnya, dijual kepada mereka. Hari-hari itu untuk penduduk desa. Tidak ada harapan yang tersisa. Perusahaan-perusahaan besar ini benar-benar berniat buruk. Mereka ingin merebut kembali tanah kami. Mari kita berikan lagi. Bekerja seperti kuda atau lembu. Tidak ada cara untuk memulai. Yang Anda dapat menolak. Paman benar-benar bahagia untukmu. Paman Zhang. Saya berasal dari desa Siashang. Saya pasti tidak bisa membiarkan orang luar melakukannya. Mereka membongkar panggung di desa kami sendiri. Selain itu, Zhang Jian dan aku berkata, kami tumbuh sebagai teman masa kecil. Dia mempercayai saya. Saya sama sekali tidak bisa mengecewakannya. Yang anak itu berarti jujur. Kalian berdua mulai sekarang. Bagus, bagus. Bibi akan menjadi pendukungmu. Saya memasak hidangan panas untuk Anda setiap hari. Yang G. Bulan ini, mari kita makan goji berry dan penjualan ramuan obat. Ini mewakili peningkatan 20% dari bulan lalu. Liu Group melakukan pemesanan tambahan. Kita tidak perlu takut. Ancaman dari grup Hongfeng itu. Memang. Pelanggan saat ini semua tentang kualitas kami. Hongfeng ingin memonopoli. Itu tidak mungkin. Selain itu, kata Profesor San, mereka masih ingin tinggal di markas kami, membangun bidang eksperimental, digunakan untuk membudidayakan varietas bahan obat baru. Saya pikir kita bisa setuju. Ini dapat memperbaiki situasi, kualitas dan hasil bahan obat. Tidak masalah. Besok, saya menelepon Profesor San. Sebuah alas, jika Anda ingin berkembang jangka panjang, ini adalah inovasi teknologi. Pasti tidak bisa ketinggalan. Itu bagus, saya hanya khawatir tidak punya tempat untuk pergi. Membiarkan varietas baru, tanah dan iklim markas Anda. Semuanya cocok untuk menanam ramuan obat ini. Terutama, Anda telah meningkatkannya. Humus. Bahan aktif yang tumbuh dari tanaman, dibandingkan dengan tanah biasa, 30% lebih tinggi. Profesor San, lokasi bidang eksperimental kami. Saya sudah membuat pilihan saya. Itu tepat di lereng tandus di sebelah barat markas kami. Semanggi semacam itu yang menstabilkan tanah. Sangat cocok untuk digunakan. Tetapi mengenai sisi teknis, itu masih tergantung pada bimbingan Anda. Tidak masalah. Cetak biru, ya, saya sudah menggambarnya untuk Anda. Lihat, ini adalah area tanam, bagian ini, dan ginseng darah bisa ditanam, bagian ini. Budidaya astragalus. Di tengah, tinggalkan lorong. Minggu depan, saya akan membiarkan Wang Yuan bawa 2 siswa untuk membantu Anda merawat rumah kaca, penelusuran kesalahan, peralatan pengujian. Tuan Zhang, kami masih membutuhkan bed larutan nutrisi khusus, digunakan untuk membudidayakan bibit ramuan obat. Namun, harganya agak tinggi, biayanya sekitar 50.000 yuan. Baiklah, tidak masalah. Uang bukanlah masalahnya. Selama itu adalah investasi kami, itu pasti sepadan. Besok, saya meminta keuangan untuk mentransfer uang. Keberanian Anda mengesankan. Dan varietas baru lainnya telah berhasil dibiarkan. Tidak hanya penghasilan dasar Anda. Itu bisa menggandakan harga, dan itu dapat mendorong momentum desa-desa di sekitarnya. Tanam ramuan obat satu persatu, pengembangan pertanian kota praja kami. Lalu ada harapan. Tuan Zhang, Tuan Liu. Batch anggur goji berry ini mengandung antosianin, mencapai 210 mg, 100 ml, 40% lebih tinggi dari standar industri. Karya ini memenuhi standar anggur buah kelas atas. Kami juga menyesuaikan rumus. Beberapa sukrosa diganti dengan jus osmanthus. Itu mempertahankan rasa manis. Ini juga menambah manfaat kesehatan. Sangat cocok untuk klien kelas atas. Rasanya lembut dan lembut. Tidak ada astringensi. Lebih baik dari yang diharapkan. Zhang Jian, peluncuran produk baru minggu depan. Anda harus berada di sana secara langsung. Beritahu pelanggan tentang hal itu. Ini adalah proses menanam goji berry. Tidak masalah. Ketika saatnya tiba, saya menyerah pada Yang. Siapkan lebih banyak goji berry. Selain itu, kami dapat memamerkannya di lokasi. Biarkan semua orang. Mari kita lihat kualitas bahan baku kita. Hari sudah larut. Saya harus pergi ke lantai 28 untuk rapat dewan. Laporkan kepada anggota dewan. Pencapaian penelitian dan pengembangan anggur goji berry. Jika Anda baik-baik saja, Anda juga bisa ikut dengan saya. Sempurna. Konfirmasikan lagi siklus pengiriman. Baiklah, sempurna. Saya ingin memberitahu Anda tentang itu. Masalah bidang eksperimental. Juga, Profesor San. Dia sudah setuju untuk mengirim seseorang pemandu desa kami. Apa yang terjadi? Mengapa lift tiba-tiba berhenti?
Jangan khawatir, saya akan menekan tombol panggilan darurat sekarang. Tidak ada sinyal. Jangan khawatir, lift dari grup Liu, keduanya memiliki perlindungan ganda. Itu mungkin tidak akan jatuh. Namun, mungkin ada masalah dengan kabel. Tunggu sedikit lebih lama, seseorang pasti akan datang. Baiklah. Baru saja. Terima kasih. Respons yang begitu cepat. Tidak apa-apa, aku melindungimu. Itu sebagaimana mestinya. Insinyur, cepat. Presiden Liu dan Zhang masih di dalam. Jika terjadi sesuatu, tapi itu masalah. Mendesak secara terpisah. Saya sudah menghubungi ruang pemantauan. Lift. Itu terjebak di antara lantai 15 dan 16. Itu adalah tali kawat baja yang terjebak sementara. Bukan masalah besar. Itu bisa diperbaiki dalam 10 menit. Biarkan ruang pemantauan jadi. Pantau baik-baik kondisi lift. Laporkan pergerakan apapun kapan saja. Beritahu Dewan secara terpisah. Tuan Liu tidak dapat tiba tepat waktu. Partai Komunis Demokrat akan menunda setengah jam. Jangan takut. Itu pasti teknisi perbaikan yang tiba. Tuan Zhang, Tuan Liu, apakah kalian baik-baik saja? Saya sangat menyesal atas masalahnya. Kami baik-baik saja. Terima kasih atas kerja keras Anda. Zhang Jian, Anda baru saja dikatakan di lift. Melindungi saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Iya, sebenarnya, sejak pertemuan pertama, saya terpikat oleh kemampuan Anda dan karakternya menariknya. Nanti, semakin lama mereka menghabiskan waktu bersama, saat itulah saya menyadari, aku masih menyukaimu. Liu Shiwen, saya ingin bersama Anda. Saya jelas tidak bertindak atas dorongan hati. Aku benar-benar ingin bersamamu, bersama seumur hidup. Saya bersedia. Sebenarnya, aku juga sudah menyukaimu sejak lama. Namun, saya selalu merasa malu untuk mengatakannya. Kembali ketika saya menari di kilang anggur. Saya bersama Anda. Rasanya sangat meyakinkan. Benarkah? Itu bagus. Saya khawatir Anda akan menolak saya. Anda sangat luar biasa. Siapa yang akan menolak Anda? Ngomong-ngomong, peluncuran produk baru minggu depan. Anda harus tampil baik. Jangan mempermalukan aku. Jangan khawatir, itu pasti tidak akan mengecewakan Anda. Di sini. Zhang Jian. Anda memperbaiki tanah. Ini benar-benar tidak buruk. Di dalam, ada bahan organik. Gaohan sangat asyik. 72%. Itu bahkan lebih tinggi dari yang saya harapkan. Baiklah, minggu depan. Saya hanya akan mengambil ginseng darah ini dan bibit astragalus. Bawa, tepat pada waktunya. Musim tanam. Profesor San. Bingkai gudang bibit itu sudah disiapkan. Dan kami juga mengikuti kebutuhan Anda. Memasang sistem suhu konstan. Pastikan suhu pertumbuhan bibit. Kendalikan sekitar 25 derajat. Hei, Zhang Jiange. Maksud Anda bidang eksperimental kami. Bahan obat yang ditanam di sana. Bisakah benar-benar dijual dengan harga bagus? Tentu saja bisa. Saat itu sudah jam 7 atau 8 malam. Semua orang, mari kita berjuang untuk itu. Sebelum besok pagi. Semua selesai. Bahan baru yang digunakan oleh Profesor San. Dibandingkan dengan bahan obat biasa. Bahan 30% lebih tinggi. Apakah itu dijual ke panti jompo? Atau mungkin dibuat menjadi pangsit sup obat. Ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus kemudian. Upah semua orang akan naik. Baiklah. Puisi dan prosa, ya, nah, ini dia. Semua sayuran ditanam di rumah. Tidak ada pestisida yang digunakan. Jangan khawatir, makanlah. Datang dan makan lebih banyak. Dan ini dan itu. Dan ini dan itu. Rasanya enak. Lebih baik daripada makanan di hotel. Puisi dan prosa, ini adalah anggur yang baru diseduh oleh Sanjian dan yang lainnya. Cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Rasa ini bahkan lebih enak daripada anggur buah. Lihat, saya hanya akan mengatakan oke. Ibu dan ayah. Saya dan Shiwen. Hubungan tersebut telah dikonfirmasi secara resmi. Mulai sekarang, saya pasti akan merawatnya dengan baik. Baiklah. Kedengarannya bagus. Seorang gadis yang luar biasa seperti Shiwen. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Saya sama sekali tidak bisa mengecewakannya. Tentu saja, itu benar. Bu, aku berjanji padamu. Kamu kecil. Selamat datang, semuanya. Dia tiba di grup Liu. Anggur Goji Berry Premium. Adegan dari konferensi pers. Hari ini, kami tidak hanya meluncurkan produk baru. Harus ada permintaan pemasok bahan baku untuk minuman keras ini. Desa Siasang, Kepala Basis Penanaman Organik. Tuan Zhang Jian. Ceritakan tentang itu. Kisah menanam Goji Berry. Goji Berry kami. Semua ditanam di sini, di lereng di ketinggian 800 meter. Semua jamur daun dari gunung belakang digunakan, dan kotoran domba yang difermentasi. Tidak ada pestisida yang digunakan, tidak ada pupuk kimia yang diterapkan. Setiap Goji Berry kami. Semua dipilih dengan ketat. Kualitas terjamin. Tuan Zhang, Anda pernah menemukannya sebelumnya. Desa tetangga bersaing dengan harga murah. Masalah keracunan berbahaya oleh perusahaan. Tekan kartu-kartu. Sertifikat pres kualitas bahan baku stabil. Kartu. Pertama. Setiap batch Goji Berry yang kami produksi akan dikirimkan pengujian di sanatorium King Shanwu. Bahan aktif tidak memenuhi standar. Jangan pernah meninggalkan pabrik. Kedua, kami akan melibatkan desa-desa tetangga. Ditanam sesuai dengan standar organik.
Akuisisi terpadu, manajemen terpadu, hindari persaingan sengit. Kesimpulannya, oleh grup Liu, membangun anti pemalsuan untuk kami, dan sistem logistik rantai dingin. Dari kebun ke meja. Semua ini dapat ditelusuri kembali ke seluruh proses. Tingshanwu Sanatorium. San Yuwei adalah seorang profesor. Dia adalah otoritas dalam terapi dia. Setiap batch goji berry yang kami miliki akan dikirimkan. Mereka pergi ke sanatorium untuk pengujian. Inilah yang berani kami lakukan. Keyakinan anggur goji berry kelas atas. Baiklah. Terima kasih, Tuan Zhang Jian, telah berbagi. Selanjutnya, mari kita suguhan. Wakil Presiden Liu Group. Miss Liu Shiwen naik ke atas panggung. Mari kita perkenalkan. Anggur goji berry ini adalah tentang itu. Perencanaan pasar. Semua orang. Anggur goji berry ini. Ini bukan hanya minuman. Ini juga merupakan produk kesehatan. Ini penting bagi hidup kita. Bagaimana dengan ginseng darah? Lebih suka naungan. Bagaimana dengan tahap pembibitan? Suhu pada dasarnya dikontrol. 22 derajat hingga 25 derajat. Kelembaban tanah. Pada 60%. Lihat yang ini. Sistem akar ini. Itu sudah membumi dengan kuat. 1 bulan lagi, ya, Anda dapat mentransplantasikannya sekarang. Profesor Nasan. Kemudian bibit baru ini akan ditanam. Berapa jauh lebih mahal daripada ginseng darah biasa? Berdasarkan harga pasar saat ini. Setidaknya 50% lebih mahal. Dan bagaimana dengan itu? Tingshanwu Sanatorium. Semua produk untuk tahun depan sudah dirilis. Semuanya penuh dipesan. Zhang Jian, ayo. Saat itu, Nyonya Liu mengirim pesan. Dia mengatakan goji berry hari pesanan selama seminggu. Terjual habis. Ayo pergi bulan depan. Dan memasok 5.000 jin goji berry lagi. Dan barusan. Paman Zhang dan keluarganya dari desa tetangga memiliki goji berry. Ini juga memenuhi kriteria akuisisi. Panen akan tersedia besok. Baiklah. Ketika saatnya tiba, dia meminta Paman Hu untuk mengatur agar orang-orang memanennya. Ingatlah untuk menghitung pada 51 jin. Kita tidak bisa mengecewakan penduduk desa. Baiklah. Zhang Jian, terima kasih kepada Anda. Sekarang kehidupan di desa jauh lebih baik. Dan saya bekerja di pabrik pengolahan. Dia bisa mendapatkan 4.000 yuan sebulan. Saya tidak lagi harus pergi bekerja. Dia membantu ayah saya dirawat. Itu semua karena kami penduduk desa. Hasil usaha. Tunggu bidang eksperimental kami. Setelah produk baru dirilis, ketika saatnya tiba, mari kita bangun saja satu taman pemetik tamasya. Ketika saatnya tiba, biarkan mereka tinggal di kota juga. Rasakan kegembiraan bertani. Coba ini. Meter. Ini ditanam di rumah. Terima kasih, putra. Puisi dan prosa. Coba ini. Tidak ada pakan yang diberikan. Terima kasih, Bibi. Bro. Ini adalah desain saya. Tiket taman wisata. Tertulis, rumah kami, di atasnya. Foto kebun. Lihat, apakah menurutmu itu terlihat bagus? Lihat. Ya ampun, adik perempuan. Desain Anda cukup bagus. Desain ini lebih baik dari yang perancangnya jauh lebih baik. Mulai sekarang, taman wisata kami akan dipromosikan. Semuanya terserah Anda. Sitar Giok. Ah, tidak mungkin. Ini adalah tanda kecil rasa terima kasih saya. Terima kasih, kakak ipar. Baiklah. Ayo makan. Untuk hari esok yang lebih baik bagi kami. Bersulang.